Oke, baik. Mmm, oke, sebentar ya. Sudah bisa? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Marhaban bikum teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Kita malam hari ini akan berbicara seputar tiga hal atau tiga sesi kita di webinar ini. Sesi pertama adalah kita akan berbicara tentang لماذا نتعلم اللغة العربية. هذا هو الموضوع الأول في هذه الليلة. أما الثاني فسنتكلم عن كيفية تعلم اللغة الثانية. Bagaimana cara belajar bahasa asing, khususan اللغة العربية, khususnya itu bahasa Arab. Jadi jika Anda tahu mengapa Anda belajar bahasa Arab, lalu Anda juga tahu caranya, cara belajarnya, maka harapannya setelah kita selesai webinar ini, Anda itu sudah memiliki ancang-ancang atau sudah memiliki gambaran yang lebih perinci kalau Anda misalnya pengen bisa bahasa Arab itu berapa lama dan bisa kemudian apa yang Anda lakukan. Kemudian yang paling penting adalah Anda tahu mengapa Anda belajar bahasa Arab. Oke. Baik. Kita mulai dari review beberapa pelajaran kemarin Bapak Ibu pelajari bersama saya ya. Baik yang di audionya, audionya juga bagian evaluasinya ya. Baik. Tapi sebelum ini minta Anda untuk menjawab pertanyaan saya ya. Anda bisa menjawab kolom. Oke. Anda menjawab pertanyaan saya. Dalam hidup kita tentu kan punya mimpi Bapak Ibu. Ya, dalam hidup ini kita punya cita-cita, kita punya harapan, kita punya impian. Kita bisa punya banyak impian seperti pengen ada yang bagus, kendaraan yang bagus, pasangan yang bagus, tetangga yang baik, rumah tangga yang harmonis, anak-anak yang soleh-solehah. Itu kan impian dalam hidup. Artinya atau pengen umroh, pengen haji, pengen membahagiakan orang, itu impian ya. Boleh nggak Anda jawab? Kalau tebakan saya, maka bisa bahasa Arab itu termasuk mimpi Anda. Betul nggak tebakan saya itu? Jadi Anda punya banyak mimpi, tapi salah satu mimpi Anda dalam hidup itu adalah bisa bahasa Arab. Betul atau salah? Silakan dijawab dulu ya. Betul nggak kalau salah satu impian Anda itu bisa bahasa Arab? Karena gini saya lihat, nggak mungkin Bapak Ibu itu hadir di webinar malam hari ini kalau Bapak Ibu itu tidak memiliki mimpi bisa berbahasa Arab. Mengapa? Pasti malam hari ini itu kan Bapak Ibu punya kegiatan, punya aktivitas bagaimana malam-malam sebelumnya yang untuk ikut live, ikut siaran langsung seperti hari ini, seperti kita video call, itu kan bukan sesuatu yang gampang, betul? Justru saya melihat bahwa kegigihan Bapak Ibu untuk belajar, walaupun kita tidak bertemu secara langsung, itu menjadi tanda-tanda bahwa Bapak Ibu itu memiliki impian bisa berbahasa Arab. Kapan impian itu bisa terwujud? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu apakah dalam waktu cepat atau mungkin beberapa tahun ke depan. Tapi selama kita tahu caranya, kita tahu mengapa kita punya impian bisa berbahasa Arab, harusnya impian itu tidak lama lagi insya Allah terwujudkan. Gitu ya. Baik. Saya lihat.
Betul Ustaz, oke. Nggak ada yang salah ya, mau kerja di Arab Saudi Ustaz. Baik, insya Allah. Betul ya? Alhamdulillah. Baik, jadi gini. Kemarin di pertemuan yang pertama, kedua, dan ketiga Bapak Ibu, kita itu kan belajar lebih kepada latihan. Oke, latihan. Kemarin ada yang nanya, Ustadz kok nggak dikoreksi Ustadz? Ustadz kok nggak dicek Ustadz? Saya nggak koreksi, tapi saya cek, saya dengar satu persatu gitu ya. Dan Masya Allah, perasaan saya pas dengan Anda latihan tuh Bapak Ibu kayak perasaan seorang ibu ketika melihat anak-anaknya itu belajar bahasa pertama kali. Ibarat seorang balita ngomong bahasa ibunya, belepotan ngomongnya gitu ya, ada yang lancar, pasti ibunya kan senang. Nah, perasaan senang itu saya rasakan ketika kemarin kita di pertemuan 1, 2, dan 3. Oke, saya pengen tanya lagi, tolong dijawab di kolom obrolan ya. Saya sengaja nonaktifkan mikrofon Bapak Ibu semuanya, biar suaranya nggak overlapping, nggak tumpang tindih ya. Nanti Anda gunakan kolom obrolan, caranya klik di 3 titik di sebelah kanan, ya ini Bapak Ibu, klik di sini. Nah, kemudian klik ini, kalau baru bergabung, oke? Oke, saya mau pengen tanya kayak gini, kira-kira Bapak Ibu, setelah kita belajar ya beberapa hari lah, oke? Kita belajar ya satu minggu ke belakang lah. Saya mau tanya, kira-kira Bapak Ibu itu, teman-teman semuanya, Anda itu lebih berani ngomong bahasa Arab, khususnya kenalan dengan orang Arab. Kalau bayangkan di depan Anda ada orang Arab, ya, Anda itu lebih berani untuk ngomong, untuk take action, untuk speak direct, ngomong langsung gitu. Anda itu lebih berani kemarin sebelum kita mulai belajar atau lebih berani malam hari ini untuk nanyain masmuka, kaifa haluka, min aina anta, man hada akhi, hadihi ukhti, hada tabib, hadihi tabibah. Anda lebih berani kemarin sebelum kita mulai latihan atau lebih berani malam hari ini? Khusus tema at-tahiyat wa ta'aruf, yani kaifa tuhayyi رجلا أو امرأة أو يعني شخصا وكيف تعرف نفسك وكيف تسأل اسم شخص وتسأله من أين هو وتسأله كيف حاله ya. Anda lebih berani kemarin atau malam hari ini? Itu pertanyaan saya. Coba ya saya baca dulu. Dari Pak Syarif, Bu Mita, Bu Yuyun, Pak Ali Musa, Bu Rina, Bu Erna, Bu Cahaya, lebih berani malam hari ini. Saya nggak tanya lebih pintar yang mana, bisa jadi mungkin Anda sebelumnya ada pintar, tapi ini lebih berani. Karena keberanian itu Bapak Ibu, dan percaya diri itu kunci untuk menguasai sebuah bahasa. Bahasa itu berbeda dengan ilmu yang lain. Kalau Anda belajar matematika, dari pertama kali belajar 1 tambah 1 itu wajib 2. Nggak boleh salah di situ. Lakin bikhilaf idza natakallam an al-lughah. Berbeda kalau kita ngomong bahasa apapun, every language, English, Arabic, Turkish, dan seterusnya, maka tidak mengapa Anda salah di awal. Yang penting Anda berani, yang penting Anda percaya diri. Oke, ada juga Bu Yusnita, Bu Eka, MNB Official. Setelah ikut kelas, karena saya benar-benar masih pemula Ustadz, kelas Ramdhani, Desi Soleh lebih berani setelah belajar, tapi masih belum pede. Gak apa-apa. Jadi begitu. Mengapa saya tanyakan itu? Artinya kalau mayoritas kita lebih berani ngomong, kaifa haluka, min aina anta, ana minal masjid, ana minal musalla, ماذا سيحدث في المستقبل أيها الإخوة؟ الذي سيحدث في المستقبل إذا تتعلم موضوعا آخر، فمثلا تتعلم عن السكن أو الأسرة أو عن الحياة اليومية، سيكون الأمر سويا، سيكون الأمر يعني سواء. Kalau ke depan Anda belajar tema yang lain, tema-tema yang terdekat, yang ya seputar kita lah, seperti tema keluarga, tempat tinggal, kehidupan sehari-hari, yang setiap hari itu kita bersentuhan dengan tema itu,
Anda belajar bahasa Arab di tema-tema yang lain, maka apa yang terjadi, Anda juga akan lebih berani seperti Anda udah berani selama 1 pekan ke belakang. Dan begitulah cara belajar bahasa. Nanti akan kita kupas di bagian kedua. Oke? Jadi, alhamdulillah kalau misalnya Anda merasakan, kayaknya Anda lebih berani sekarang, Ustaz. Itulah target saya kemarin setelah kita belajar 1 minggu. Anda harus lebih berani untuk mengucapkan apa yang udah kita pelajari, bertanya, menjawab, dan seterusnya. Baik. Nah, terus, mengapa Anda itu sekarang lebih berani? Nah, sekarang kita bahas, sebelum kita masuk ke bagian pertama, ini sedikit aja. Karena kemarin itu ketika kita masuk ke pelajaran 1, 2, dan 3, saya pengen Anda itu menyimak saya dan mengulang-ulang apa yang saya ucapkan. Saya pengen Anda menyimak saya dan mengulang-ulang apa yang saya ucapkan. Assalamualaikum, Anda ikutin. Dan begitulah cara yang paling mudah untuk mempelajari bahasa. Dibandingkan kalau Anda langsung masuk ke grammar, dibandingkan Anda langsung saya minta untuk i'rab misalnya ya, dan seterusnya. Maka ketika anak tangga tidak dinaiki sesuai dengan urutannya, maka disitulah banyak yang terjatuh dan gagal. Tapi setinggi apapun anak tangga, tapi Anda naik pelan-pelan sesuai dengan tingkatannya, maka insya Allah Anda akan sampai ke puncak tangga tersebut. Baik, baru nanti pas di pertemuan yang keempat, itu saya minta Anda menulis. Itu pun ringkasan dari 3 pertemuan sebelumnya. Masya Allah, saya sangat terharu ya melihat hasil tulisan Anda. Sebagian bahkan kayak, Ustaz, saya udah lama Ustaz nggak nulis bahasa Arab, Ustaz ya. Dan di pertemuan keempat itu Anda mulai menulis ringkasan, kolom per kolom. Ada yang effortnya luar biasa kemarin. Apa? Beliau itu nulis, kemudian beliau nulis, itu kayak dibikin kolom-kolom dikasih warna. Saya tanya, kenapa dikasih warna? Ustaz, biar teringat Ustaz, katanya. Oke, Masya Allah ya. Kemarin juga Anda udah kerjakan evaluasi. Insya Allah kalau enggak lusa, tanggal 23, insya Allah nanti saya kirim sertifikatnya khusus untuk Anda yang mengerjakan evaluasi. Sekaligus setelah itu baru kita lanjut lagi belajar seperti biasa di pertemuan yang ke-6, 7, 8, dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita masuk ke sesi yang pertama. Sesi pertama yaitu limadza nata'allamu ad-lughata al-arabiyyah. Mengapa kita belajar bahasa Arab? Dan ini sekali lagi, di kelas kemarin, saya minta Anda untuk menjawab pertanyaan saya tersebut. Mengapa Anda belajar bahasa Arab? Apa untungnya kalau bisa bahasa Arab? Apa ruginya kalau nggak bisa bahasa Arab? Ini pertanyaan yang menjadi, kalau mobil itu bensin. Mobil sebagus apapun dia, kalau nggak ada bensin, dia nggak jalan. Manusia, sepintar apapun dia, tapi kalau dia tidak memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu, mempelajari sesuatu, ya dia nggak akan pelajari itu. Dia nggak akan lakukan itu. Maka, penting sekali untuk bertanya, apa motivasi kita belajar bahasa Arab? Atau kalau bahasa kita, bahasa dalam Islam itu disebut an-niyah. Innamal a'malu binniyat. Sebuah perbuatan itu tergantung motivasinya apa, niatnya apa. Ya. Jadi bisa diterjemahkan lah, salah satu terjemah niat itu adalah motivasi. Limadza nata'allamu al-lughatal arabiyyah. Nah, semakin clear niat kita, Bapak Ibu, maka semakin dekat jarak antara kita dengan bahasa Arab. Namun, semakin jauh atau semakin bias alasan kita belajar bahasa Arab, maka semakin jauh jarak kita dengan bahasa Arab. Ya. Saya akan kupas lebih dalam insya Allah. Baik, saya pengen sapa-sapa dulu yang baru bergabung. Sebentar ya. Biar lebih seru ya. Oke, ada Ibu Rafni Rita baru bergabung ya. Tadi belum saya sebutkan. Ada Abu Hafsah, Masya Allah. Ada Iib Kartipah, oke. Ada Ahmad Syah Kayun, Ocawati, Fani Asri. Yang belum tadi nulis dari mana,
Bapak Ibu ada asalnya boleh ditulis ya di kolom obrolan. Anda dari mana? Insya Allah nanti akan sangat senang rasanya kalau bisa bersama-sama. Oke, baik. Sebentar tadi ada yang lupa. Eka dari Nunu Sumedang. Eka dari Bandung. Saya dari Padang, Ustaz. Bu Fani. Bu Fani dari Padang di mananya? Saya kebetulan lumayan lama di Sumbar. Oke, saya di Sumbar itu lumayan lama, 5 tahun. 5 tahun kepala sekolah 2014, 2018. Jadi saya juga bisa bahasa Minang, walaupun saya orang Aceh, tapi saya bisa bahasa Minang. Saya pengen kali belajar bahasa Jawa, tapi nggak kesampaian sampai sekarang. Saya suka bahasa ya dari apa? Arti ya. Kota kontak. Kenapa ya? Oke, enggak. Oke. Baik, kita lanjut ya. Baik, Bapak Ibu. Sekarang kita coba bayangkan ya, kalau malam hari ini Bapak Ibu itu dihubungi oleh Kemenang. Oke, dihubungi oleh Kemenang, di mana Anda diminta oleh Presiden melalui Kemenang untuk menjadi petugas haji tahun depan. Kemudian Anda terima dan kata Kemenang bahwa syarat yang harus Anda miliki untuk ikut menjadi petugas haji adalah harus bisa bahasa Arab dan waktunya mepet. Misalnya waktunya cuma 6 bulan misalnya. Oke. Otomatis kan Anda akan bersungguh-sungguh belajarnya karena waktunya mepet. Kira-kira ketika kondisi Anda seperti itu Bapak Ibu, diminta oleh Presiden jadi petugas haji tahun depan, harus bisa bahasa Arab 6 bulan ke depan, semangat Anda belajar bahasa Arab itu seperti malam hari ini bersama Ustaz Rifial, atau Anda lebih semangat lagi? Coba, saya pengen tahu. Seandainya malam hari ini Anda diminta untuk jadi petugas haji dan harus bisa bahasa Arab, 6 bulan waktunya nggak lama. Kira-kira Anda itu belajarnya itu kayak malam hari ini, atau Anda lebih semangat lagi? Pengorbanan Anda seperti malam hari ini lebih besar lagi. Perjuangan Anda untuk belajar bahasa Arab itu seperti malam hari ini atau lebih kuat lagi perjuangan Anda? Lebih semangat Ustaz. Oke. Yuyun pun lebih kuat. Lebih salah mimpi saya, Masya Allah, Pak Wita. Oke. Lebih ngegas lagi Ustaz. Bukan hanya semangat, ngegas ya. Lihat, itu kan pertanyaan simpel kan, Bapak Ibu. Belajar sama bahasa Arab, nggak ada yang berbeda. Belajar sama, mungkin kalau Anda belajar mau juga sama, punya sama. Akan tetapi, ketika ada sebuah dorongan yang bagi Anda mendorong lihat saya bisa bahasa Arab, maka bukan hanya semangat Anda yang kuat, tapi pengorbanan Anda, mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, uang, dan sebagainya lebih besar kan. Anda juga akan lebih berjuang. Apalagi kalau dikatakan waktunya mepet hanya 6 bulan. Itu yang saya maksud kemarin. Bahwa sebutkan apa keuntungan kalau Anda bisa bahasa Arab dan apa kerugian kalau Anda tidak bisa bahasa, dan itu harus clear. Nggak bisa menambah. Kayak contoh kali clear. Kalau Anda bisa bahasa Arab untuk di petugas haji. Kalau Anda nggak bisa bahasa Arab, apa ruginya? Keselamatan hilang. Keselamatan kita hilang. Ya kan? Nah, itu yang saya maksud kemarin, bahwa alasan kita belajar bahasa Arab itu clear. Kalau misalnya Anda contoh ya, Anda pengen kuliah ke Timur Tengah, kan Anda bisa bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab, kakak nggak bisa kuliah di sana. Sama, Anda kuliah ke Amerika, ke Eropa, atau ke Australia misalnya, karena Anda bisa bahasa Inggris.
Kalau Anda bisa bahasa Inggris, Anda punya kesempatan yang biasa. Tapi kalau Anda nggak bisa bahasa Inggris, ya nggak mungkin Anda ada kesempatan kuliah di sana kan. Jadi itu yang saya maksud. Apa alasan Anda belajar bahasa Arab? Apa ruginya kalau Anda bisa bahasa Arab? Berapa untungnya kalau Anda bisa bahasa Arab? Contoh lain misalnya saya dulu 2009 pertama kali saya belajar bahasa Arab itu motivasinya sebenarnya biasa ya, bagi orang lain mungkin biasa, tapi bagi saya kemarin itu besar. Karena saya kan bukan tamatan pesantren, ana takharrajtu min al-madrasah tsanawiyah al-hukumiyah, tamatan SMA, dan itu pun alasan mengapa saya berani untuk ngajarin Anda bahasa Arab. Karena kalau saya tamatan pesantren, Anda akan bilang, Ustadz kan bisa bahasa Arab di pesantren, kami kan nggak mungkin bisa bahasa Arab, gitu kan? Pasti komentar kayak gitu. Tapi saya bukan tamatan pesantren, jadi saya berani untuk ngajarin Anda bahasa Arab karena saya udah membuktikan bahwa wa in kuntu lastu mutakharrij al-ma'had al-islami fa inni atakallamu bil lughati al-arabiyyah ba'da an takharrajtu, yani ana badatu at-ta'alluma ba'da بعد التخرج من المدرسة الثانوية الحكومية سنة 2009. Nah, 2009 itu kebetulan saya dapat beasiswa ke Birmingham University jurusan Computer Science, dan itu cita-cita dari kecil. Dari kecil itu, karena dari kecil ayah saya itu kasih les privat bahasa Inggris sejak kelas 5 SD. Dan alhamdulillah, sebelum saya lancar ngomong bahasa Indonesia, saya lebih dulu lancar ngomong bahasa Inggris. Tahu nggak mengapa? Karena saya tinggalkan di perkampungan, Bapak Ibu. Jadi di Pedal Adiah, mungkin agak dalam sedikit lah, di Aceh. Tidak di kotanya, bukan di kota Banda Aceh. Ibaratnya kalau misalnya Anda di Jawa Barat, bukan di Bandung. Oke? Tapi di daerah lah gitu. Kalau Anda misalnya di Sulawesi, bukan di Makassarnya. Bukan di ibu kota provinsi. Fayomian, every day I speak Acehnis, tiap hari ngomong bahasa Aceh. Jadi ngomong dalam pergaulan di sekolah itu pakai bahasa Aceh. Baru saya itu mulai ngomong bahasa Indonesia itu, tapi paham bahasa Indonesia itu paham. Saya ngomong bahasa Indonesia itu kelas 1 SMA. Ya, kelas 1 SMA itu SMA-nya di Banda Aceh. Baru saya mulai ngomong bahasa Indonesia, dan Anda tahu nggak gimana rasanya orang kampung itu pertama kali ngomong bahasa Indonesia. Itulah yang saya rasakan. Tapi saya paham, di SMP itu saya paham bahasa Indonesia. Jadi dari kecil itu diajarin bahasa Inggris, karena dari kecil saya pengen kuliah ke Eropa. Kalau nggak ke Eropa, ke Amerika gitu ya. Tamatan SMA itu alhamdulillah, bifadlillah, tercapai lah, dapat bisa juga ke sana. Saya kebetulan sekolah juga di SBI 2006 itu ada namanya SBI, Sekolah Bertaraf Internasional. Di SMA terbaik itu kalau Anda guru Anda pasti tahu kurikulumnya itu kayak biasa, tapi diajarin pakai bahasa Inggris. Semua mata pelajaran kita belajarnya setengah 8 pagi sampai jam 5 sore, kayak boarding gitu, full day. Padahal SMA negeri biasa, SMA negeri 2 Banda Aceh. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Setamat dari SMA itu saya berpikir, saya akan tinggal di Eropa, tapi saya tidak memiliki ilmu agama yang mumpuni. Sehingga saya berinisiatif untuk belajar bahasa Arab, agar ketika nanti saya tinggal di Eropa, saya masih bisa belajar Islam langsung dari para masyayikh di Timur Tengah, itu pakai YouTube. Itu pemikiran saya dulu, 2009. Bagi sebagian orang, itu kan hal yang, ngapain kamu belajar bahasa Arab? Kamu lanjut aja kuliah, kan itu mimpi kamu dari kecil, gitu ya. Tapi nggak tahu, mungkin karena saya aktif di Rohis, kemudian juga saya ketua OSIS ketika itu, saya merasakan, ini bahasa Arab nih penting, kayaknya bagi saya. Penting banget. Akhirnya saya buat keputusan, ambil di satu bahasa Arab, di kota Medan. Dan dulu tidak ada kelas online, itu yang sedihnya saya. Dulu itu tidak ada kelas online, jadi kalau saya dulu nemu kelas online kayak malam hari ini, saya akan ikut. Ya. Akhirnya saya belajar di satu bahasa Arab di kota Medan, sekitar 50 menit lah dari Banda Aceh ini pesawat. Ketika itu saya tidak didukung oleh keluarga. Ya Anda tahu lah,
Anda misalnya punya anak Anda itu dari kecil Anda set untuk kuliah di sebuah tempat, tapi pas masa kuliah Anda nggak jadi ke situ, apapun alasannya, pasti kan Anda nggak akan dukung kan. Saya baru dapat, katakanlah, ridho orang tua itu 3 bulan setelah saya belajar ya. Tapi begitulah, kita kalau udah menyadari pentingnya sesuatu, kita akan berjuang mati-matian untuk bisa mendapatkan. Akhirnya scholarship itu saya tunda setahun. Dan dulu masih bisa tunda setahun. Saya bilang, oke, tahun depan aja lah mas saya. Almarhum ibu saya bilang, tahun depan saja lah. Saya pun belajar bahasa. Yani, minas sifar. From zero. Dari nol. Gak tahu apa-apa, cuma bisa ngaji. Itu salah-salah ngajinya. Mungkin mirip seperti sebagian dari kita malam hari ini. Maka saya pun belajar, masuk bulan ketiga. Apa yang terjadi Pak Ibu? Bulan ketiga itu saya merasakan bahwa kok sholat saya jadi enak ya. Jadi pas sholat itu zikir-zikir yang saya baca itu udah kayak, oh ini maksudnya ya. Pas baca misalnya gini, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Itu bukan hanya, kan beda antara kita terjemahan sama tidak. Kayak nonton film ada subtitle, atau Anda nonton film, Anda bisa bahasa Inggris misalnya, kan beda rasanya. Nah ini, Anda nonton film, udah nggak pakai subtitle, tapi Anda udah mulai bisa bahasa Inggris pelan-pelan. Itu kan dapat soul-nya, dapat apa, jiwanya dapat. Setiap idiom bahasa Inggris itu Anda dapat kalau Anda bisa bahasa Inggris pas nonton film. Jadi kita juga ketika 3 bulan itu Pak Ibu, saya merasa bahwa, waduh ini kok enak ya pas sholat, pas ngaji gitu juga, kok enak ya. Mungkin saya nggak tahu semua katanya, tapi pas ngaji itu udah tahu, oh ini kisah ya Firaun dengan Musa. Di surah Al-Qasas ini misalnya Allah itu sedang senang dengan kisah. Dalam surah Taubah ini Allah sedang marah misalnya. Jadi kita tahu feel itu udah dapat baik 3 bulan. Itu persis seperti pertama kali saya pakai kacamata. Itu kelas 2 SMA di lantai 2, saya di suatu pagi yang cerah, saya dengan teman saya itu ngelihat ke spanduk di depan. Jadi di bangunan letter O, di depan itu ada spanduk bahwa beberapa hari ke depan itu akan ada event di sekolah. Ya, akan ada event di sekolah. Maaf ya, agak kenapa. Nah, kemudian saya tanya sama teman saya, kamu kok bisa baca yang pakai kacamata? Kata dia, iya memang saya bisa baca. Mungkin kamu rabun trivial, makanya kamu nggak bisa baca. Saya katakan, ya nggak mungkin lah saya rabun. Kita kan, kebayang nggak kalau tiba-tiba kita dibilang rabun, kan kita nggak terima, babe. Terus kata dia, coba kamu pakai kacamata saya pakai kacamata dia. Dan tahu nggak apa komentar saya ketika itu? Waduh, ternyata dunia secerah ini ya, seterang benderang ini ya. Gitu. Itu komentar saya, Bapak Ibu. Kalau Anda pertama kali pakai kacamata mungkin juga merasakan momen-momen yang serupa. Bahwa selama ini Anda rabun, tapi pas pakai kacamata, Anda baru menyadari bahwa selama ini ada rabun gitu. Nah, kira-kira begitu rasanya 3 bulan saya belajar bahasa Arab. Itu kayak, waduh, ternyata belasan tahun ke belakang, saya sholat, saya sujud, saya baca Quran, saya berarti betul-betul rabun, saya nggak tahu apa-apa. Ya udah modal hafal aja, kalau sholat kan. Nah, kira-kira begitu. Nah, guru saya bilang, Rival, kamu kan dulu kalau belajar bahasa Inggris, kamu pakai musik kan, nah, kamu hafal lagu kan. Nah, bahasa Arab, kamu hafal Quran kan. Ketika itu, kebetulan ada 2 orang syekh dari Mekah, guru Al-Quran dari Mekah. Saya mulai minta izin untuk belajar dengan beliau dan setoran hafalan Al-Quran Al-Karim. Tapi saya minta gini, Syekh boleh nggak saya hafal Quran, tapi dari surah yang saya suka, jadi bukan urutan mushaf. Jadi saya hafal Quran tuh dulu itu zigzag, jadi ya, dari juz 30, juz 1, 2, 3, 4, surat Toha, surat Maryam, surat mundur lagi ke belakang, kemudian maju lagi ke surat ya baca lah, juz 29 Al-Insan, Al-Waqiah, Ar-Rahman, Al-Qamar, mundur lagi nanti surat At-Taubah, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Anfal, Al-Ma'id, At-Taubah, Al-Anfal, kemudian Yunus, Hud, kemudian lanjut lagi nanti ke surat di juz 15, surah An-Nahl gitu, surah Al-Anbiya, surah Al-Hijr, jadi acak-acak. Sampai ditanya, kenapa Rival kamu hafal Qurannya gitu? Saya bilang, karena Syekh kan saya kalau baca Quran itu kalau ada satu surat yang saya paham, dikarenakan saya sekarang udah belajar bahasa Arab, maka saya mau pegang surat itu. Jadi ketika saya hafal, saya tahu apa yang saya hafal.
Makanya Syekh itu memaklumi saya. Dan alhamdulillah dengan menghafal Quran itulah progres saya belajar bahasa itu kencang. Jadi ini jadi pelajaran juga. Mungkin bagi Anda cocok juga ya kalau menghafal Al-Quran itu akan mempercepat bahasa Arab, khususnya surat-surat yang isinya kisah. Seperti Al-Kahfi, Maryam, Toha, Al-Qasas. Isinya kisah lah, isi-isi kisah. 7 bulan, alhamdulillah saya bisa bahasa Arab. يعني أنا أتكلم باللغة العربية بعد 6 أشهر كما أنني أتكلم باللغة الإندونيسية هذه الليلة. Saya ngomong bahasa Arab seperti malam hari ini. Itu 7 bulan setelah saya belajar. يعني حينما أريد أن أعبر شيئا أو أقص عن شيء فمباشرة أستطيع أن أستخدم اللغة العربية. أو مثلا أريد أن أقرأ شيئا خبرا كان أم مجلة أو يعني صحيفة أقرأها بكل سهولة. Atau kalau saya lagi pengen baca koran atau majalah, kebetulan di tempat saya belajar itu ada koran-koran, majalah-majalah. Jadi saya baca aja dengan paham. Ya. Lakin huna urid an uakkid ala nuqtatin muhimmah. Tapi sekarang saya pengen tekankan tentang sebuah poin penting tentang parameter bisa. Dan ini banyak salah paham di luar sana. Ustadz, apakah bisa bahasa Arab itu bisa baca kitab kuning, bisa baca kitab gundul, Ustadz? Nah, ini penting. Jawabannya tidak bisa. Berarti beda dong bahasa Arab. Bukan beda. Gini, bisa bahasa Arab, kalau saya katakan Anda pasti bisa bahasa Arab, itu bisa yakni kama annaka tatakallam al-lugha al-Indonesia al-an. Bisa kayak Anda ngomong bahasa Indonesia. Ya, itu yang dimaksud dengan bisa. Kenapa? Karena kalau malam hari ini saya berikan buku untuk Anda. Buku tentang kesehatan, judulnya misalnya sistem peredaran darah minor dalam tubuh manusia, contohnya Bapak Ibu. Anda paham nggak bukunya? Isinya, sistem peredaran darah minor di dalam tubuh manusia. Bukan dalam tubuh mamalia. Kalau dalam tubuh mamalia lebih lebar lagi kan, mamalia kan banyak. Tapi dalam tubuh manusia. Anda bisa paham nggak bukunya? Coba. Bukunya bahasa Indonesia. Anda paham nggak? Kurang jelas suaranya? Gimana? Tidak paham Ustaz, Ali Ustaz. Yang lain gimana? Anda paham nggak? Buku tentang kedokteran, bahasa Indonesia disuruh baca, paham nggak? Kenapa tidak paham? Apakah Anda tidak paham karena Anda nggak bisa bahasa Indonesia atau karena Anda belum memiliki ilmunya? Mengapa? Mengapa Anda nggak paham? Karena Anda tidak bisa bahasa Indonesia atau karena Anda belum memiliki ilmunya? Karena belum paham ilmunya. Ya, itu maksudnya. Contoh misalnya kita baca majalah biasa, bahasa Arab Anda paham. Kabar tentang Gaza, ya Anda akan paham insya Allah. Tapi kalau Anda baca buku tentang ilmu warisan misalnya, buku kitab Al-Madkhal fi Ilmi Al-Mawaris misalnya, pengantar ilmu warisan, ya Anda juga harus belajar dulu istilah-istilahnya kan. Kan dalam ilmu warisan itu ada al-aul, ada ar-rad, ada istilah al-kalala, ada istilah at-tarikah, ada banyak istilah-istilah baru yang Anda hanya bisa memahaminya kalau Anda belajar ilmu tersebut, baru Anda baca kitabnya. Atau misalnya Anda belajar tentang baca kitab tentang Dirasatul Asanid. Ya, Dirasatul Asanid. Usulut Takhrij, ada kitabnya Usulut Takhrij wa Dirasatul Asanid. Kaidah-kaidah bagaimana mentakhrij, mengeluarkan sebuah hadis, dan Dirasatul Asanid, dan penelitian sanad-sanad hadis. Ya, Anda nggak langsung paham. Mengapa? Anda harus belajar dulu ilmunya, ilmu hadis, baru nanti Anda paham. Itu yang saya maksud bahwa kalau misalnya bisa bahasa Arab, itu tidak serta-merta Bapak Ibu kita langsung bisa baca semua kitab. Ya, itu harus saya tekankan. Dan di situ orang banyak salah paham. Ya, jadi kita harus fair juga. Anda sebagai murid harus paham itu. Saya sebagai guru juga harus fair bahwa
Kita nggak boleh kayak menjanjikan sesuatu yang ya itu tidak bisa didapatkan dalam waktu singkat. Bahkan ada kuliah khusus ilmu hadis dan sebagainya. Tapi kalau bisa bahasa Arab, ya Anda bisa komunikasi dengan gampang. Itu parameter bisa yang saya sebutkan tadi. 7 bulan saya bisa bahasa Arab, 1 tahun selesai di satu, dan Masya Allah saya juga dapat 7 juz Quran hafalan. 7 juz Quran itu tahun pertama itu dapat juz 30, juz 1, 2, 3, 4, dan beberapa surah panjang, dapat 7 juz. Padahal Bapak Ibu, saya nggak ada rencana loh hafal Quran. Ya rencana saya cuma belajar bahasa Arab, balik ke Inggris, ke Birmingham University. Dan ketika itu saya galau. Kenapa galau? Ini gimana ya, kayaknya enak juga nih. Saya nggak ada rencana aja udah hafal 7 juz kan. Bahkan saya hafal sampai 100 hadis. Ada hadis, namanya ada matan akidah gitu, isinya 70 sekian, dan ada hadis Arba'in Nawawi, itu isinya 53. Jadi 42 tambah 10, 52 hadis isinya. Jadi ketika itu saya berpikir, ini kayaknya sih mudah nih belajar nih. Ketika itu juga dapat ranking 1 di kelas, dapat ranking 1. Itu galaunya luar biasa. Itu adalah momen di mana paling galau dalam hidup, Pak Ibu. Kemudian saya berpikirlah, ini kalau saya lanjut belajar kayaknya jadi enak, jadi gampang. Itu 2010 kan. Akhirnya sebuah keputusan yang berat banget, yaitu saya nggak lanjut kuliah ke luar negeri ya. Itu beratnya luar biasa. Akhirnya saya ambil D3 dakwah, S1 pendidikan, S2 pendidikan. Baru kemarin 2019 pas mau COVID itu saya belajar bahasa Turki untuk lanjut S3 ke Edirne University. Cuman karena COVID, almarhum ibu saya juga trivial, udah kamu jangan pergi dulu, akhirnya saya tunda dulu. Semoga 2 tahun ke depannya saya bisa lanjut lagi kuliah. Jadi begitu kisah saya Pak Ibu, mengapa saya dulu belajar bahasa Arab. Mungkin simple, tapi karena saya menyadari apa yang saya lakukan, dan saya juga melihat bahwa untungnya ini kalau saya bisa bahasa Arab, ruginya ini kalau saya nggak bisa bahasa Arab. Maka kalau istilah orang Aceh itu gigit gigi dan pejamkan mata, gitu istilahnya, kapigo pet mata kalau bahasa kami. Artinya bersungguh-sungguh, udah kamu kalau udah perlu sama itu, udah kamu mati-matian berjuang untuk yang kamu inginkan. Jadi setiap orang tuh beda-beda motivasinya. Nah, tapi kalau misalnya gini, Ustaz, bisa nggak Ustaz, kita coba satukan motivasi kita? Bisa aja. Tapi beda-beda ya, prioritas setiap orang kan pasti beda-beda. Contoh misalnya gini, kalau saya tanya, seandainya kita belajar bahasa Arab itu, Ibu, karena pekerjaan seperti jadi petugas haji, jadi dubes ke luar negeri, jadi guru di luar negeri, dan seterusnya. Bagi Anda, coba Anda jawab ya, kira-kira itu lebih mulia mana, lebih penting mana? Kita belajar bahasa Arab itu karena pekerjaan kita, atau karena kita itu diberi Quran sama Allah? Coba Anda jawab. Kira-kira aja ya. Ini sebenarnya jawaban yang nggak boleh dijawab. Jawab pakai hati, tapi kita diskusikan lah. Kira-kira itu Pak Ibu, kira-kira lebih mulia mana, lebih penting mana? Kita belajar bahasa Arab itu sebatas pekerjaan kita, dan itu boleh, nggak ada masalah ya, kita belajar bahasa Arab dalam pekerjaan. Atau kita itu punya Quran, terus kita belajar bahasa Arab. Ya, coba. Suaranya putus-putus, Ustaz. Masih putus-putus suaranya. Kalau suara saya putus-putus, Anda keluar dulu, bisa masuk lagi. Oke? Karena diberi Quran, Ustaz. Lebih penting Quran yang belajar bahasa Arab. Lebih mulia karena belajar bahasa Arab. Oke, mungkin suara agak kecil suara saya. Biasanya kuat suara saya, tapi saya baru pulang. Kebetulan saya ngajar di kampus juga. Tadi maghrib baru pulang, jadi mungkin udah lelah ya. Tapi karena kita ada janji, kita tetap bertemu. Saya ngajar di Unsiah, kalau di Jakarta kayak UNJ, kalau di Semarang, Surabaya apa? Erlangga ya. Kalau di Medan itu kayak Unimed lah. Kampus negeri. Baik. Oke. Nah, karena Al-Quran, Ustaz. Nah, ini penting. Belajar bahasa Arab
Karena Quran itu hanya bisa dirasakan manfaat belajar bahasa Arabnya itu kalau kita itu mengenal apa itu Al-Quran. Oke, semakin kita mengenal Al-Quran, maka semakin eh, terdorong kita untuk belajar bahasa. Quran itu ibarat emas. Anda tahu kan sekarang emas lagi tinggi-tingginya harga? Mengapa meskipun harga emas itu tinggi, tapi kalau Anda beli emas sekarang untuk investasi jangka panjang, Anda nggak akan rugi. Dulu saya menikah 2014. Maaf, 2015. Kali kita 2015 saya menikah. 2015 saya menikah. Berarti sekitar udah 10 tahun kan. Itu emas 1 gramnya itu masih 1 gram emas masih 500.000, 500 atau 450.000 kalau saya nggak salah. 1 gram 450.000, 450.000 itu 2014, 10 tahun yang lalu. Malam hari ini kalau nggak salah sekitar 4,5 juta, itu lebih, maaf, kalau 4,5 juta, 1,5 juta ya, 1,5 juta itu 1 gram. Oleh karena itulah orang kalau paham emas Pak Ibu, itu dia tidak akan pernah, kalau ada uang banyak nih, pengen dia simpan uang itu, dia nggak akan pernah simpan uang. Dia akan beli emas untuk investasi jangka panjang. Itu kalau dia paham emas. Oke? Tapi, orang kalau tidak paham emas, dia akan komentar kayak gini. Ada emas itu tidak mengubah hidup saya, kata dia. Adanya emas sama tidak adanya emas, sama saja. Dunia tidak berjalan. Mengapa dia berkomentar seperti itu? Karena mentok ilmunya tentang emas. Dia nggak tahu lagi. Dia tidak tahu emas itu, melainkan hanya sebatas logam biasa. Quran gitu juga. Jadi jawaban Anda bahwa Quran itu lebih penting itu menunjukkan Anda paham Quran. Anda tahu Quran itu apa. Beberapa waktu lalu saya nonton sebuah podcast bahasa Inggris, tanya oleh pembawa acara ke narasumbernya itu, ini podcastnya non-muslim ya, ditanya, according to you, menurut kamu, what is the greatest book in the, istilah dia apa, in the world atau in the universe, apa buku yang paling keren di alam semesta, gitu bahasanya. Apa dijawab sama narasumbernya? Bukan orang terkenal juga ya, tapi bagus jawabannya. Kata dia, saya baca buku, tidak ada buku yang bisa mengubah manusia dalam sebuah kelompok besar ke arah yang lebih baik dalam waktu singkat seperti Al-Quran melakukannya. Jadi menurut dia, Al-Quran itu adalah sebuah buku yang mengubah banyak orang menjadi lebih baik dalam waktu yang lebih cepat. Ketika itu langsung saya berpikir bahwa ini ngomong ini, walaupun dia bukan orang Islam, dia paham sejarah Islam. Saya cerita sedikit ya Bapak Ibu ya, mungkin tidak ada hubungan langsung dengan bahasa Arab, tapi ada hubungan yang tidak langsung dengan bahasa Arab, karena kita bicara Quran. Nabi SAW, ketika diangkat jadi Nabi dan Rasul, usia 40 tahun. Dan itu disebut dengan tahun 1 kenabian. Hijrah ke Madinah, itu 13 tahun berikutnya disebut dengan tahun Hijriah, tahun 1 Hijriah. Kemudian beliau wafat itu 10 tahun berikutnya di Madinah. Beliau itu dakwah 23 tahun. Anda bayangkan, ditambah di zaman Abu Bakar 2 tahun, itu jadi berarti 25 tahun. Tambah masa Umar 10 tahun, itu berarti 30 tahun kurang. Maaf, 22, 24, jadi 32 tahun kira-kira. Anda tahu nggak apa? 32 tahun dari Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul, sampai masa Umar aja. Anda tahu nggak apa yang terjadi di muka bumi ketika itu? Itu dari satu orang di kota Mekah. Lihat bagaimana Al-Quran ya mengubah masyarakat. Satu orang, Rasulullah SAW sendirian, 30 tahun berikutnya, 32 tahun berikutnya, tahu nggak apa yang terjadi? Itu Islam menyebar ke 33 negara Arab hari ini. Atau negara hari ini, bukan hanya negara Arab ya, karena udah sampai ke Persia juga, yang bukan negara Arab. 33 negara, 33 presiden hari ini, itu dicapai hanya dalam waktu 30 tahunan.
Jadi ibaratnya gini lah, Indonesia merdeka Bapak Ibu itu tahun 1945. Maka tahun 75 berarti kan, 30 tahun berikutnya 45, 55, 65, 70. 30 tahun tahun 75, apa yang terjadi Bapak Ibu? Indonesia itu bukan hanya merdeka 3 tahun berikutnya, 30 tahun berikutnya. Tapi China menjadi provinsi Indonesia. Australia jadi provinsi Indonesia. Singapura jadi provinsi Indonesia. Amerika bahkan sebagiannya jadi provinsi Indonesia. Anda bisa bayangkan nggak itu 30 tahun pencapaiannya bagaimana? Nah, itu kata si non-muslim ini, itu yang dilakukan oleh Quran kepada manusia. Terus mengapa zaman-zaman berikutnya itu melemah? Karena orang-orang itu udah ibaratnya gini, kepekaan orang terhadap Quran itu jadi berkurang. Gitu kan? Ibarat orang semakin jauh dari Al-Quran, akhirnya apa? Itulah yang menyebabkan Islam mundur. Naik lagi. Nah, itu karena Quran lagi. Jadi, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, memangnya kalau kita belajar Al-Quran, kita langsung lebih baik? Nah, gini, ini cara kita berpikir. Al-Quran itu, dia akan memberikan kepada kita apa yang kita pelajari. Contoh, kita sebagai suami, Bapak Ibu, sebagai suami. Sebagai suami, bagaimana menjadi suami idaman bagi istri? Suami idaman bagi istri. Artinya apa? Anda menjadi suami yang bisa diandalkan oleh istri. Menjadi suami yang perfect bagi istri. Maka buka Al-Quran, cari setiap kata-kata rojulun atau rijalun dalam Al-Quran. Dan lihat bagaimana seharusnya laki-laki itu bersikap dan bertindak. Saya kasih contoh. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa. Nanti saya kasih contoh untuk menjadi seorang istri ya. Sekarang kita mulai semua. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu." Contoh. Para laki-laki itu qawwamuna. Ar-rijalu qawwamuna an-nisa. Qawwamu lin-nisa. Qawwam itu hari ini diterjemahkan pemimpin. Dan itu terjemah yang salah. Karena pemimpin bahasa Arab bukan al-qawwam. Ya. Pemimpin bahasa Arab itu ar-rais atau ar-ru'asa, bukan al-qawwamun. Jadi apa itu Ustaz al-qawwamun? Kembalikan aja ke asal katanya. Qaimun. Apa arti qaimun? Ana qaimun baina yadaykum. Berdiri. Qawwam itu adalah tonggak atau tiang yang membuat bangunan itu bisa berdiri. Bapak Ibu kalau bangun bangunan buat rumah itu kan ada tiang-tiang yang dicor kan? Itu bahasa Arabnya qawwamun. Tiang. Nah, laki-laki itu istilah laki-laki dalam Al-Quran. Kata Allah apa? Laki-laki itu yang menjadi tiang bagi para wanita. An-Nisa. Para wanita di sini, yang pertama istrinya, yang kedua anak perempuannya, ya, yang ketiga ibunya, yang keempat saudari-saudarinya, terus bibinya, neneknya, perempuan-perempuan. Dan itu dibahas nanti dalam sebuah kitab judulnya An-Nisa Haula Rasul. Perempuan-perempuan di sekitar Nabi. Nah, Anda bayangkan, laki-laki yang diinginkan Quran itu laki-laki yang menjadi tiang untuk para wanita. Contoh yang lebih real kayak mana? Gini contohnya. Pak Ibu. Laki-laki, kalau Anda pengen dihormati, Anda betul-betul dicintai, Anda betul-betul dikagumi, maka ketika misalnya tidak ada Anda di rumah, laki-laki, maka Anda dirindukan. Dan ada hal-hal yang memang harus Anda yang lakukan. Contoh, ini gampang. Isi token listrik contohnya. Angkat galon contohnya. Ada hal-hal yang itu harus Anda yang bisa. Harus Anda lakukan. Oke? Itu namanya al-qawwamuna 'alan nisa. Abi minta tolong angkat galon boleh. Abi minta tolong bayarin SPP boleh. Jadi ada beberapa hal yang hanya Anda bisa. Kenapa mati-mati? Oke? Nah, itu namanya qawwamuna 'alan nisa. Contoh yang lain misalnya.
rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Oke. Laki-laki itu adalah orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah. Ini contoh laki-laki. Jadi kita sebelum ngomong Quran itu bisa mengubah negara. Itu Quran itu bisa mengubah kita sebagai laki-laki menjadi suami. Ibu-ibu, gimana? Ibu-ibu. Sebagai istri, bagaimana Anda bisa menjadi seorang istri yang berkualitas, bagaimana panduan Quran? Contohnya, Anda pengen jadi wanita yang berkualitas. Ya, Quran. Buka semua kata An-Nisa. Bahkan ada satu surat, namanya surat An-Nisa. Itu surat yang Masya Allah, untuk wanita. Tidak ada surat Al-Hijr, tapi ada surat An-Nisa. Sebagai tambahan, saya kasih ringkasan aja. Anda baca surah An-Nur. Ya, surah An-Nur itu khusus Anda sebagai Rabbatul Bait, sebagai cahaya dalam rumah. Anda baca surah An-Nur. Di masa Umar bin Khattab, itu surah An-Nur itu, kalau hari ini perpres lah, keluar peraturan presiden, setiap suami harus mengajarkan surah An-Nur kepada istrinya. Bacaannya, hafalannya, kandungannya, dan praktek An-Nur. Yang ketiga, Anda baca surat Maryam. Jadi 3 surat ini bagus, luar biasa. Ada beberapa surat yang lain, kayak surat Nuh, surat juz 30, apa? Enggak, juz 29 juga ada satu surat-surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim itu juga bisa Anda baca. Tapi yang paling mudah itu An-Nisa dan An-Nur Anda baca. Kalau pengen jadi wanita yang berkualitas, Anda baca. Kebayang nggak? Kalau Al-Quran itu bisa memberikan sesuatu yang mengubah bukan hanya level rendah, tapi bahkan level yang tinggi. Semakin Anda pahami itu, maka semakin kuat alasan Anda untuk belajar bahasa. Oke? Jadi semakin sadar orang dengan emas, apa manfaat emas, apa keuntungannya, dia akan perjuangkan, mati-matian dia akan beli emas untuk menabung jangka panjang. Tapi kalau dia nggak paham, ya biasa aja. Orang yang nggak paham Quran, kemudian komentar, ada dan tidak adanya Al-Quran, biasa aja bagi saya. Iya, nggak salah dia juga. Karena dia mentok ilmunya tentang Quran begitu. Nah, jadi itulah mengapa, mungkin alasan mengapa Anda jawab tadi, belajar bahasa Arab karena kita punya Quran itu lebih utama, lebih penting. Apalagi sepertiga Quran itu langsung bisa Anda pahami, bahwa Anda takallam bil lughatil arabiyyah. Sepertiga Quran, itu Anda langsung paham. Hanya Anda bisa bahasa Arab. Sepertiga yang kedua, isi hukum-hukum, Anda belajar dulu sedikit. Seperti misalnya, saya kasih contoh, Anda baca tentang hukum harta warisan, surah An-Nisa ayat 8 sampai ayat 11 misalnya. Ya, Anda kan harus belajar ilmu warisan sedikit atau diajarkan lah, gitu ya. Atau ketika Anda misalnya belajar tentang ayat sholat khauf misalnya, atau jenis hewan-hewan yang dilarang untuk dimakan, ya Anda harus belajar fikih lah sedikit, gitu kan. Tapi sepertiga Quran itu isinya kisah dan tauhid. Kebanyakannya itu sepertiga Quran yang paling mudah, Anda langsung bisa paham ketika Anda belajar bahasa Arab. Sepertiga yang ketiga, ya itu ayat-ayat yang istilahnya mendalam lah. Itu butuh konsentrasi tinggi, butuh perbandingan antar ayat, ya, dan di situ keseruan Quran sebenarnya. Istilahnya, kalau istilah Profesor Fadila Samrai, itu namanya lamasat bayaniyah, sentuhan-sentuhan yang sentuhan-sentuhan yang penuh dengan kenikmatan lah gitu kira-kira. Jadi ada sentuhan-sentuhannya. Oke. Baik, itu kira-kira mengapa kita belajar bahasa Arab. Kita bisa samakan motivasinya karena kita punya Quran. Karena setiap hari kita sholat pakai bahasa Arab. Zikir setiap hari pakai bahasa Arab. Anda bayangkan, saya Bapak Ibu, itu kan dari kecil ngomong bahasa Aceh. Terus belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, belajar bahasa Jepang. 2015 saya belajar bahasa Jepang. Walaupun nggak tuntas, belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Turki. Saya juga belajar beberapa bahasa daerah. Saya lancar bahasa Minang, bisa sedikit bahasa Karu, karena saya tinggal 5 tahun di Sumatera Barat. Di Sumatera Utara, di Medan. Kamguman, ada beberapa ungkapan. Jadi, semua bahasa itu
Saya bisa nggak pakai dalam 1-2 hari. Contoh aja bahasa Aceh misalnya. Itu pernah berlalu beberapa hari saya nggak pakai bahasa Aceh. Padahal itu bahasa ibu saya. Lakin yakhtalif amru al-lughati al-arabiyyah. فكل يوم نحن مستخدموها. Kita setiap hari kita pakai. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita pakai. Wudu, sholat, dengar azan, setiap hari kita pakai. Nah pertanyaannya, kok bisa-bisanya sesuatu yang setiap hari kita pakai, itu kita nggak paham, Mbak Ibu. Kayak, Anda pernah nggak sholat itu kayak ngambang gitu? Pernah nggak? Coba Anda tulis. Anda sholat, tapi kayak menghayal. Anda sholat, tapi Anda nggak tahu apa yang Anda baca. Kayak ngambang, bingung, atau sampai Anda saya kenapa sholat, siapa Anda nggak sayang? Anda pernah nggak kayak gitu? Hah? Pernah nggak, Ibu? Pernah nggak Anda sholat, tapi kayak terus kayak kok saya sholat kok nggak tahu ya? Padahal Pak Ibu, bahasa Arab itu gampang loh. Bahasa Arab itu gampang. Apa Ustaz parameter bahasa Arab itu gampang? Oke, saya sebutkan. Pertama, bahasa Arab itu vokalnya paling sedikit di antara bahasa-bahasa yang lain. Bahasa Indonesia berapa vokalnya? 6. A, I, U, E, O. E bisa dibaca 2. E, ya kan? 6. Bahasa Rusia lebih banyak. Bahasa Inggris lebih banyak. Bahasa Turki, Pak Ibu, itu ada istilahnya harmoni. Udah, itu banyak banget. Itu banyak. Nah, bahasa Arab ada berapa vokalnya? Just 3 vocals. Hanya 3. A, I, U, selesai. Kullama qalla. Setiap kali sebuah bahasa itu sedikit huruf vokalnya, maka semakin mudah bahasa itu. Oke, ini adalah alasan pertama mengapa bahasa Arab bahasa paling mudah. Vokalnya cuma 3. Tidak ada bahasa yang seperti bahasa Arab, vokal. Yang kedua, bahasa Arab itu tidak ada istilah to be kalau dalam bahasa Inggris. Dia direct. Kalau bahasa Inggris kan, kalau kita baca pelan-pelan, I am a teacher, I am a student, you are a doctor, you are a nurse. Dia ada jedanya, ada to be-nya. He is. Contohnya misalnya, he is a pilot, he is a farmer. Dia ada jedanya, ada orang akan berpikir di situ. Bahasa Arab langsung. Ana talib, huwa tajir, hiya ustadzah, hiya mu'alimah, langsung. Itu membuktikan bahasa Arab itu gampang loh. Okay. Yang ketiga, apa yang membuat bahasa Arab itu gampang? Bahasa Arab itu, apa yang kamu lihat, itu yang kamu baca. Apa yang kamu lihat, itu kamu baca. Kamu lihat apa? Ana kamu baca. Kamu lihat huwa kamu baca. Kalau bahasa Inggris enggak. Ada yang namanya pronunciation. Bisa ini dibaca. Contoh, ciha misalnya. Bacanya apa? Ciha itu bacanya ka atau ke atau ce. Kadang-kadang dibaca ke, kadang-kadang dibaca ce. Kan? Contoh, kalau misalnya kimia, chemistry. Ciha dibaca chemistry. Maaf ya, chemistry. Dibaca K. Tapi di apa namanya? Kesempatan yang lain, misalnya keju. Gimana cara baca keju? Kiss? No, but cheese. Ciha. Ciha bisa dibaca K, bisa dibaca C, gitu kan? Beda-beda kan? Dan itu memang harus praktek, artinya di lapangan. Tapi kalau bahasa Arab enggak. Apa yang Anda lihat, itu Anda baca. Gampang kan? Nah, terus bagaimana bisa sebuah bahasa yang setiap hari kita pakai, bahkan kita pakai dalam urusan ibadah kita bersama Tuhan pencipta kita. Terus bahasanya mudah.
Bukan hanya mudah secara teori, bahkan Allah tuh jamin, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami udah mudahkan Quran ini untuk dipelajari. Ada nggak yang mau mempelajarinya? Tafsirnya, maknanya, bahasanya, kata ulama dan seterusnya. Jadi memang gampang. Dan saya udah membuktikan, bahasa Arab itu paling gampang. Saya belajar bahasa Inggris itu, Bapak Ibu, kelas 5 SD sampai kelas 2 SMA. Saya belajar bahasa Arab 7 bulan. Dan bagi saya kok cepat ya belajar bahasa Arab ya, gitu. Juga ada pengaruh yang lain sih sebenarnya, pengaruh guru ya, itu juga pengaruh. Pengaruh mindset juga. Dulu mungkin saya belajar bahasa Inggris itu kan karena orang tua suruh, itu juga ada. Tapi overall lebih mudah bahasa Arab. Baik, jadi begitu ya. Semakin Anda mengenal Quran, semakin Anda mengenal sholat, maka semakin kuat dorongan Anda untuk belajar bahasa Arab. Dan saya rasa impian Anda bisa berbahasa Arab itu sesuatu yang dia linear, sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, dan insya Allah bahasa Arab itu gampang sekali, dan sekarang kita bahas tentang caranya. Caranya pendek. Kalau ini hampir 1 jam, kita ngomong tentang mengapa belajar bahasa Arab. Nah, sekarang saya sebutkan caranya. Oke? Cara belajar bahasa Arab yang efektif dan efisien. Efektif artinya Anda belajar sedikit, hasilnya banyak. Efisien artinya Anda belajar dalam waktu yang sedikit, tapi efektif. Ya, jadi Anda belajar sedikit, cepat, tapi banyak dapatnya. Itu yang dimaksud dengan efektif dan efisien. Nah, di bagian ini Bapak Ibu, kita harus paham dulu bahwa, dan kita harus mengakui dulu, bahwa guru bahasa terbaik kita itu adalah orang tua kita dulu. Oke? Ada nggak di antara kita yang gagal ngomong dengan ayah ibu kita? Jawabannya tidak ada. Tidak ada di antara kita yang gagal berbahasa setelah diajarkan oleh kedua orang tua kita. Nah, mengapa Bapak Ibu, ketika kita menyadari bahwa orang tua kita, cara mereka mengajarkan bahasa ke kita, bahasa ibu kita, misalnya, oke, bahasa ibu kita, bahasa daerah kita lah bahasanya. Tapi pas kita belajar bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Arab, kita itu cari cara lain itu, Bapak Ibu. Kita cari cara yang itu belum terbukti di kita. Mengapa kita cari cara lain dan meninggalkan cara orang tua kita ngajarin kita bahasa pertama kali? Oke, sambil kita ngobrol, Anda tulis bahasa pertama Anda dan bahasa kedua. Bahasa pertama itu satu, bahasa kedua itu banyak. Bahasa pertama Anda misalnya bahasa Jawa, bahasa kedua Anda bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu ya. Kalau saya bahasa pertama saya itu bahasa Aceh. Jadi bahasa pertama itu ciri-cirinya gini. Anda kalau marah itu hanya bisa lega kalau marah sama dengan menggunakan bahasa itu. Contoh nih, anak Anda rewel nih. Udah Anda bilang berkali-kali, dia juga nggak mau dengar. Nah, Anda kan marah kan? Untuk meluapkan kemarahan Anda itu, hanya bisa meluapkannya dengan bahasa daerah, dengan bahasa tersebut, bahasa pertama Anda, baru Anda merasa lega. Oke? Itu namanya bahasa pertama. Contoh saya ini, saya kalau lagi marah, atau lagi senang, atau lagi gembira gitu, itu hanya bisa saya luapkan lepas kalau pakai bahasa Aceh. Kalau enggak kayak tertahan gitu ya. Saya nggak bisa, atau kalau misalnya apa ya, bahasa lebih bertengkar misalnya, bertengkar, itu hanya bisa dipakai bahasa Aceh. Kita nggak ngomong hukumnya ya, itu, tapi kita ngomong dari sisi feel-nya. Itu namanya bahasa pertama. Jadi bahasa pertama saya bahasa Aceh. Bahasa kedua saya di bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, sedikit bahasa Jepang, bahasa Turki, bahasa Minang, dan sedikit bahasa Karo. Nah, Anda sekarang coba bahasa Anda, apa bahasa Anda? Bahasa pertama dan bahasa kedua. Oke, bahasa Sunda, Bu Eka. Bahasa keduanya apa, Bu Eka? Kemarin bahasa pertama bahasa Madura. Oke, bahasa Jambi, Ahmad Syah. Oh, Syah, bahasa Sunda. Banyak dari Sunda nih, Masya Allah. Bu Eka, ada Bu Ocha. Oh, Bu Eka. Bahasa Banjar, bahasa Indonesia. Oke, bahasa Buton. Oke, Bu Nur Fitri, kalau bahasa Buton gimana? Apa kabar malam hari ini? Itu gimana bahasa Buton ya? Bahasa Jawa, bahasa kedua Indonesia, Aziz. Oke, dapur online, bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Bunda Nabil, Jakarti, punya gaya. Jakarta punya gaya. Gimana aja? Jakarti punya gaya. Bahasa Sunda Indonesia. Oke, Indonesia Inggris, Kristiana Ishak. Sebelum menikah, bahasa Melayu di rumah bersama ortu. Setelah nikah, bahasa Indonesia. Contoh, Rohmah. Contoh bahasa Aceh, Ustaz. Lon, J, I, U.
Saya minum air kelapa. Lon, JPU. Ya satu-satu. Bahasa Aceh cuma satu aja, satu kata satu bunyi dia. Saya lon, minum J. Ya paling dua, kalau misalnya nggak satu, dua gitu, pendek-pendek. Bahasa Indonesia, bahasa Betawi, oke. Indonesia, Jawa. Sunda, Indonesia, bahasa Sunda. WK, bahasa Sunda, Indonesia, bahasa Inggris. Oke. Biasanya Anda kalau udah bisa bahasa Inggris, itu gampang bahasa Arab. Ya, kalau udah bisa bahasa asing, itu gampang. Bahasa Mandailing. Oke, Mandailing. Asli berarti dari Toba atau dari Batak? Pak Ali Musa. Kedua Indonesia. Bahasa Arab, Alhamdulillah. Bahasa Sunda terus bahasa Indonesia. Kemudian sih, bahasa Dayak. Oke, bahasa Indonesia. Tawi, Indonesia, Arab, Ahlam. Leni, bahasa Pagar Alam. Pagar Alam gimana bahasanya? Bahasa daerah mana Bu Leni? Maryam. Bahasa Bugis. Masya Allah. Oke, ini udah. Menawi kulangi bahasa Jawi. Kalau dengan orang tua pakai bahasa Krama Inggil, Ustadz. Oke, Inggil. Oke, bahasa Krama Inggil. Maksudnya gimana? Sumatera Selatan, Pagar Alam. Oke. Keren ya, kita tuh banyak loh bahasa di Indonesia, itu ada 700 bahasa kalau nggak salah. Di Aceh aja, dialek bahasa Aceh, kan di Aceh itu ada bahasa Aceh, kalau di Provinsi Aceh itu ada bahasa Aceh, ada bahasa Gayo, ada bahasa Alas, dan ada satu lagi bahasa, apa namanya, bahasa Jame, jadi bahasa Aceh, ada 4 bahasa. Nah, ada satu lagi bahasa Karo, tapi bahasa Karo itu kan di perbatasan antara Aceh sama Sumatera Utara. 4 bahasa. Oke, bahasa Aceh aja Bapak Ibu, kita itu punya 13 dialek. Kebayang? Jadi kaya sekali negeri kita ini, Masya Allah. Dialek itu contoh saya. Kalau saya itu kan Aceh besar. Kalau ada Jawa, Jawa Barat kan ada kabupaten-kabupaten kan. Saya kabupaten Aceh besar. Di Aceh besar itu ngomongnya kasar. Kasar itu memang kasar ngomongnya. Kalau Anda orang Aceh pasti tahu. Ada lagi misalnya kayak di yang lain itu ngomongnya lembut gitu. Memang lembut. Bahkan namanya beda. Contoh kantong ya. Kantong baju, saku baju. Itu kami di setiap kabupaten itu beda-beda. Ada yang bilang ini balun. Ada yang bilang ini ke. Ke itu ya saku baju. Ada yang bilang ini macam-macam lah. Itu dialek. Jadi Masya Allah, saya pas ngomong bahasa itu saya senang. Karena negeri kita punya banyak bahasa ya. Itu apa kabar-kabar? Apa kabar? Oke. Itu apa kabar-kabar? Oke. Kabar itu kamu ya? Bahasa Pagar Alam ya. Dekat Palembang. Bahasa Aceh yang saya hafal, Hana Peng, Hana Inom. itu kata-kata yang kasar ya, kata-kata kasar itu. Tidak ada uang, tidak ada istri gitu lah ya. Hana Peng, Hana Inom. Dunia punya 7.150. Oke, itu yang dikenal ya. Oke, Masya Allah. Boleh nih, itu apa kabar-kabar? Boleh nih, itu ya. Saya nanti belajar juga bahasa daerah. Baik. Nah, jadi ketika kita berhasil belajar bahasa pertama, Bapak Ibu, maka bahasa asing itu juga Anda pakai bahasa pertama. Lihat, ibu kita terus pas ngajarin. Pertama, dia ucapkan dan kita dengar ucapannya. Kedua, baru kita tiru ucapannya. Udah, itu stepnya. Anda dengar, tiru. Dengar, tiru. Belajar bahasa Arab. Anda dengar ucapannya, kifahaluka. Itu bahkan Anda nggak perlu tahu loh gimana tulisannya. Contoh kayak Ibu Leni bilang tadi, itu apa kabar? Kaba. Kaba. Saya nggak tahu gimana tulisan kaba itu. Ini kan tulisan pakai huruf Latin, pasti kan setiap huruf bahasa daerah itu ada huruf sendiri kan. Kayak bahasa Aceh itu kan ada huruf sendiri. Oke? Itu apa kabar-kabar? Ya, bagi saya berhasil loh orang tua kita. Dan ketika Anda belajar bahasa Arab, ya udah Anda ucapkan apa yang ditalkinkan lah bahasanya, baru nanti Anda tiru. Ucapkan, tiru, dan seterusnya. Dan nanti ada beberapa teknik yang lain. Contoh gini, yang Anda pelajari itu yang Anda pakai setiap hari. Nanya apa kabar, nanya di mana, nanya dari mana, benda-benda sekitar, kata kerja yang umum. Anda mulai dari situ.
kegiatan sehari-hari, tentang kalau Anda bekerja tentang pekerjaan Anda, kalau Anda sekolah atau guru tentang sekolah, kalau misalnya kita orang Islam ya tentang ibadah, sholat, ya kan? Tentang itu aja dulu. Nanti ketika Anda memiliki kosakata sekitar 700 sampai 1000 kosakata bahasa Arab, nah di situ nanti baru Anda bisa putuskan, saya mau belajar tata bahasa. Tata bahasa itu terakhir. Bahkan saya yakin, kalau kita bisa bahasa daerah malam hari ini, terus kita diminta jelaskan, coba, Rivial, kamu jelaskan grammar bahasa Aceh. Saya nggak tahu, Pak Ibu, gimana grammar bahasa Aceh. Tapi saya ngomong bahasa Aceh, khutbah pakai bahasa Aceh, berapi-api di atas mimbar pakai bahasa Aceh. Tapi saya nggak ngerti. Kalau saya khutbah pakai bahasa Minang, ya mungkin nggak ngerti, wajar kan, saya bukan dari kecil bisa bahasa Minang, bahasa Padang. Tapi ketika saya pakai bahasa Aceh, dari kecil tapi juga saya nggak ngerti grammarnya. Asal aja saya sebutkan dan tidak ada yang komplain itu salah. Oke, jadi caranya gitu. Jangan Anda mulai belajar bahasa itu dari grammarnya, dari tata bahasa itu step yang salah. Tapi mulai dari dialog dan percakapan. Kapan belajar grammarnya Ustaz? Nanti pelan-pelan belajarnya. Ya, terapkan. Selama Anda ikutin trik saya, cara saya, bahkan itu cara Anda dulu belajar bahasa ibu Anda, maka Anda akan berhasil. Tapi kalau Anda belajar bahasa itu, Bapak Ibu, itu belajarnya hari pertama tentang subjek, predikat, objek, oke? Fa'il, fi'il, harf, isim kana, isim inna, ya salam. Anda akan berhenti. Dan yang lebih parah, Anda akan trauma. Bahasa Arab susah. Padahal bukan bahasa Arab susah. Tapi jalan yang kita tempuh itu jalan yang keliru. Anak tangganya itu bukan Anda naiki satu persatu, tapi mungkin 5/5, 10/10, kan capek, susah. Akhirnya kita berhenti. Oke? Itu cara belajar bahasa Arab, dan itu saya praktekkan dulu. Dan itu pun yang Anda praktekkan ketika belajar bahasa ibu. Maka mari kita gunakan cara itu untuk terus melangkah ke depan sampai Anda bisa bahasa Arab dengan mudah. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab aja. Udah sejam ya, oke. Kalau Anda pengen, mungkin 15 menit lagi kita close lah, ya. Kalau Anda pengen tanya, boleh kita diskusi di bagian yang ketiga. Anda punya pertanyaan seputar bahasa Arab, kendala belajar bahasa Arab atau semacamnya, insya Allah akan jadi momen yang berharga bagi saya, karena malam hari kita bisa live jumpa langsung. Baik, ini ada yang WA nih, Ustaz, berapa jam butuh waktu sampai bisa bahasa Arab? Oke. Untuk bisa bahasa Arab, Pak Ibu, kita itu butuh waktu, kira-kira ya, ini beda-beda setiap orang, tapi kira-kira itu butuh waktu 400 jam. Ya, 400 jam. Mengapa? Karena belajar bahasa itu kan mayoritasnya latihan. Misalnya gini, Anda belajar 1 jam. 1 jam Anda belajar, itu cuma 15 menit teorinya. Sisanya Bapak Ibu, 45 menit itu latihan. Latihan, jadi misalnya gini, saya ajarkan teori. Ini adalah cara berkenalan dalam bahasa Arab, lalu 15 menit saya jelaskan. Sisanya 45 menit itu praktek. Anda praktek dengan teman, teman dengan saya dengan Anda gitu ya. Itu praktek. Jadi 400 jam itu sebenarnya cuma 100 jam teori, 300 jam itu praktek. Kalau Anda punya waktu 1 hari misalnya, ini hitung-hitungan kasar ya. Ini 400 jam fokus. Fokus itu Anda berpikir menggunakan pikiran selama 400 jam. Kalau 1 hari Anda belajar 4 jam misalnya. 4 jam. Berarti Anda butuh waktu berapa? 100 hari. 100 hari bisa bahasa Arab. Fokus. Kalau Anda butuh 1 hari 2 jam, berarti 200 hari. 200 hari itu, let's say, mungkin sekitar 6 bulan mungkin, ya. Jadi perkiraan seperti itulah.
saya kira ya. Jadi kalau boleh kita hitung kasar, kalau satu hari Anda punya waktu 1 jam, ya bisalah 10 bulan, 1 tahun, 1 tahun, 2 bulan, rata-rata gitu. Ini kalkulasi saya untuk Anda yang usianya mungkin di atas 25, yang udah bekerja, punya aktivitas harian, jadi beda-beda. Tapi nggak sampai 2 tahun, nggak sampai 1,5, tapi 1 tahun, 1 tahun 2 bulan, atau 1 tahun kurang sedikit, udah bisa besar. Ya. Jadi nggak lama, nggak harus kayak di pesantren 6 tahun, enggak. Oke, Ali Musa, prakteknya di sekolah-sekolah kita anak-anak banyak disuruh menghafal kisah, bahasa, nahwu, sorof, dan lain-lain. Oke, mungkin kalau menghafal kisah ya, ada nahwu, sorof itu setelah anak-anak itu udah bisa ngomong bahasa Arab, baru dia cocok. Kalau enggak. Ali Musa, bagaimana cara mengajar di kelas yang kemampuan bervariasi sangat jomplang? Nah, kalau yang Anda ajarkan itu tata bahasa, tata bahasa, grammar, maka sulit. Karena grammar itu hanya untuk anak-anak yang memang udah lancar berbahasa, sulit. Tapi kalau misalnya yang Anda ajarkan itu bahasa Arab, bukan tata bahasanya, ya gampang. Anda nyanyi aja rame-rame, nasyid. Ya, dan misalnya alifun ba ta'un tha jimun ha'un kha'un dal gitu. Dalun ro, terus alifun arnab yajri yal'ab ya'kulu jazran kaila yat'ab ta'un battah gitu. Ta'un taj fawqar ra. Jadi Anda jelas ta'un mahkota fawqar ras, di atas kepala, fihi dzab wa fihi mas. Jadi seperti itu. Sa'un sa'lab, soda dajajah, ya makin waqtal hajah. Bisa kan? Jadi Anda jelaskan per bait. Wah, itu kan seru tuh. Jadi tergantung cara. Itu lebih kepada kreativitas. Ya, kreativitas. Oke, Christiana Ishak. Tadi saya baca info ada kelas premium, di mana saya bisa mendapatkan informasi lebih detail lagi. Itu program setahun. Anda, saya jamin bisa bahasa Arab program itu. Oke, nanti saya jelaskan. Kalau banyak yang pengen, mungkin saya akan jelaskan. Adawiyah, Ustadz, untuk menghafal kosakata, apa kita harus punya kamus bahasa Arab? Kalau sekarang kan kamus itu Anda tinggal download di Play Store, namanya Al-Ma'ani. Coba saya share untuk Anda ya. Kalau Anda pengen download Play Store, ini coba Play Store. Muncul nggak? Harusnya muncul ya. Al-Ma'ani. Al-Ma'ani. Nah, ini dia. Tapi ini Arab Indonesia. Dia ada Indonesia Arab dia, sebentar. Nah, kamus Arab Indonesia. Ini bisa Arab Indonesia, bisa Indonesia Arab setahu saya. Oke, coba kita lihat ya. Ini kamus yang paling keren. Kamus, ada juga kamus kalimat dalam Al-Quran. Oke, Al-Ma'ani. Ini kayaknya. Anda pilih ini aja kayaknya. Al-Ma'ani kamus Arab Indonesia. Ada juga yang lain. Jadi nggak perlu beli kamus juga sih sebenarnya. Ada juga yang lain Bapak Ibu. Itu namanya, sebentar ya. Kok nggak ada di sini? Kamus Arab. Kamus. Nanti saya jelaskan langkah-langkahnya. Dan ini kamus yang paling lama nih. Ini di 2014 sudah ada. Anda juga bisa download kamus ini. Ya. Nah, bagaimana cara pakainya? Itu yang paling penting. Bagaimana cara pakainya? Itu paling penting. Anda download kamus itu. Terus Pak Ibu, Anda list kata kerja yang setiap hari Anda pakai dan kata benda yang setiap hari Anda lihat. Contoh, depan saya ini ada tripod, ada box, ada kipas angin, ada lampu, ada tumbler air, ada kacamata, ada earphone, ada gorden, ada meja, ada sepeda motor, ada kursi, ada jam. Oke, itu Anda list, terus Anda cari katanya apa, padanannya apa.
Lalu setiap hari Anda coba praktekkan. Hadza maktabun, hadza sundukun, hadza mirwahun, hadhihi marwahatun, hadza misbahun, hadhihi sitaratun. Segampang itu, pakai hadza, hadhihi aja. Kemudian kata kerja yang setiap hari Anda pakai. Astaikidu, ana astaikidu, saya bangun. Ana anamu, saya tidur. Ana adhabu, saya pergi. Ana arji'u, saya kembali, pulang ya. Contoh lagi apa? Ana arkabus sayyara, saya naik mobil. Ana arkabud dabbaba, saya naik sepeda motor. Melihat, ana anzuru ila al-manzar, saya lihat pemandangan. Ana atakallamu, saya berbicara. Ana unaqishu, saya berdiskusi. Jadi pakai kata-kata itu, ya. Itu cara yang paling gampang. Bu Adawiyah. Sulfiana Endang, bagaimana cara cepat mengerti bahasa Arab? Seperti saya jelaskan tadi, Bu ya, Bu Endang ya. Anda belajar banyak menyimak, mendengar. Anda perbanyak dengar murotal, perbanyak dengar apa? Ceramah bahasa Arab. Tapi kan susah nggak ngerti, nggak apa-apa. Yang penting pendengaran kita itu familiar. Boleh, Ustaz tolong jelaskan bagaimana caranya untuk ikut kelas premium. Baik. Anda ikut kelasnya 12 bulan, saya jamin Anda bisa bahasa Arab. Dengan syarat Anda ikutin materinya. Nanti saya jelaskan insya Allah. Sedikit masukan Ustaz, sesekali kita di grup ini praktek percakapan sederhana yang sudah Ustaz ajarkan. Oke, boleh. Kelas premiumnya gimana Ustaz? Itu program setahun Anda belajar intensif, kelasnya nggak banyak pesertanya. Jadi kayak saya udah sediakan 120 step yang harus Anda tapaki. Nah, kalau Anda bisa menapaki 120 step yang sudah saya sediakan, Anda bisa bahasa. Segampang itu. Jadi Anda nggak usah mikir, Ustaz belajarnya gimana? Enggak. Anda masuk aja ke programnya, terus Anda ikuti step yang saya berikan. Tetapi saya belajarnya fleksibel. Kalau Anda punya waktu 1 hari setengah jam aja, sampai 40 menit aja untuk belajar, Anda bisa ikut. Kalau Anda cocok dengan kelas Robiah, Anda bisa ikut. Ahlam, saya masih bingung mufradat yang mana yang cocok untuk dihafal. Ini jawabannya seperti pertanyaan Bu Adawiyah tadi. Oke? Jadi yang ada di sekitar Pak Ahlam. Ya, yang ada di sekitar. Nah, membuat kalimatnya itu kalimat-kalimat pendek aja. Kalimat-kalimat pendek. Contoh, kayak saya bilang tadi ya. Syukur Ustaz Afan. Ada kurikulum bahasa Arab yang biasa Ustaz ajarkan, bolehkah di-share? Pak Ali Musa, bisa. Pakai buku yang saya buka grup kita, di deskripsi bisa di-download bukunya. Terus saya beberapa kali ikut bahasa Arab, dimulai dari kata, huruf, dan seterusnya, nggak pernah sampai selesai, karena saya rasa membosankan dan susah masuk ke otak saya, baru sekarang saya semangat ikut bahasa Arab. Kan gini, Anda pernah berpikir nggak, kenapa Ustaz Rifial itu ngajarin bahasa Arab? Nah, gini Pak, saya itu dulu pas kepala sekolah di SMP dan SMA IT di Sumatera Barat. Saya cuma ngajar bahasa Inggris, karena kalau kepala sekolah itu juga ada jamnya kan, jam ngajarnya dulu. Tapi nggak seperti guru reguler. Saya ngajar bahasa Inggris. Anda pernah bertanya nggak, kenapa saya ngajarin bahasa Arab? Karena kalau kursus bahasa itu udah banyak yang bagus-bagus. Bukan udah banyak bagus-bagus. Bahkan kalau Anda pengen belajar bahasa Inggris, Anda japri aja ke saya nanti. Saya rekomendasikan, kamu belajar di sini. Ya, kamu belajar di sini. Banyak pilihannya. Tapi bahasa Arab tuh nggak ada. Kalau saya bilang nggak ada, kayak Ustaz Rifal sombong kali. Iya, nggak ada. Kalau ada pun, Arabic Quantum itu berdiri 2015. Oke, 2015. Dan saya sendiri mengajarkan bahasa Arabnya. Karena saya suka ngajar bahasa Arab. Oke, saya nggak suka bahasa Arab. 2015, sekarang itu kita udah hampir 130.000 pelajar gratis dan hampir 8.100 pelajar yang premium ya. Karena saya mendapatkan bahwa kursus-kursus belajar bahasa Arab seperti yang Ibu Desi bilang, itu mereka ajarin grammarnya. Akhirnya apa? Nggak selesai.
Mengapa? Karena itu membosankan. Tapi kalau dibalik, coba Anda belajarnya dari sesuatu yang Anda pakai. Insya Allah, kalaupun Anda berhenti, ada yang Anda pahami. Ada yang, misalnya gini lah, katakanlah, ketiklah Robiah. Ada yang Anda kayak, ya udah Ustaz, saya sampai di sini aja belajarnya. Tapi kan Anda udah bisa kenalan dalam bahasa Arab. Anda udah tahu bahwa hada itu ini, aina itu di mana, Pakistani, Indonesia itu nama orang. Anda udah tahu itu kan? Itu enaknya kalau kita belajarnya itu sesuai dengan anak. Gitu. Ustadz, kapan selesainya? Ya, insya Allah nanti. Kenapa Ustadz mengadakan bahasa Arab? Berarti siapa nggak capek Ustadz? Ya, capek lah. Tapi saya menikmati passion saya. Anda kalau nanti ada pelajaran 6, 7, 8, dan seterusnya. Kalau Anda ikut kelas udah bayar, oke. Oke, ada lagi yang lain? Ustadz, bismillah, saya mau ikut yang premium. Oh iya, insya Allah bisa informasikan ya. Kelas premium. Oke, ada lagi yang lain? Tentang webinar kita, tentang materi kemarin? Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Baik, silakan. Berapa pembayaran premium, Ustadz? Oke, nanti kalau banyak yang pengen ikut, saya spill. Bagaimana pendapat Ustadz dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah? Nggak ada masalah, bagus. Kitab Durusul Lughah bagus. Gini, ya, yang pertama kemarin saya katakan bahwa guru yang berhasil, dia akan berhasil, walaupun bukunya biasa aja. Tapi guru yang gagal, dia tetap akan gagal, walaupun dia pakai buku yang paling bagus. Jadi, kuncinya di guru. Kuncinya itu di muallimnya. Buku apapun bagus. Ada buku Al-Arabiyyah Tubaina, ada Durusul Lughatil Arabiyyah, ada buku Alimul Arabiyyah, ada buku Silsilati Ta'limil Lughatil Arabiyyah Linnatiqina Bighairiha. Ada banyak buku-buku bahasa Arab. Jadi semuanya bagus, nggak ada masalah. Karena buku-buku itu dimulai dari dialog semuanya. Ustadz, info kelas premium nanti di-share juga di WA group. Tergantung, kalau kuotanya penuh, enggak. Tapi kalau ada, kuotanya masih akan di-share. Ada lagi nggak yang lain Bapak Ibu tentang bahasa Arab, tentang cara belajar bahasa atau yang lain? Apa belajar bahasa Arab di sini gratis sampai pintar, Ustaz? Tergantung. Kayaknya Bu Endang penasaran ya. Oke. Bu Eka, saya kesulitan menulis bahasa Arab. Gimana? Oke, menulis bahasa Arab ya. Gini. Yang dimaksud oleh Ibu Ika ini menulis per huruf atau ketika menyambung huruf ketika menulis kata. Contoh, masjid misalnya. Masjid. Maksudnya apakah ketika ini mim disambung dengan sin gimana ya? Itu maksudnya atau bukan? Bu Eka. Ya, oke, nyambung. Nah, jadi gini. Huruf-huruf bahasa Arab ini simple ya, sederhana. Huruf bahasa Arab itu dia ada yang bersambung ke depan, ada yang tidak bisa bersambung ke depan. Contoh ya. Nih, contoh. Misalnya Bu Eka pengen tulis apa tadi? Masjid misalnya, lihat masjid. Mim kan terpisah. Tapi mim ini bisa bersambung huruf setelahnya, sin. Dan huruf sin itu juga bisa bersambung huruf sebelumnya, maka tidak bersambung. Jim bisa bersambung dengan huruf sebelumnya, sin juga bisa bersambung dengan huruf depannya. Masjid. Dal juga bisa bersambung dengan huruf sebelumnya. Berbeda kalau kita tulis dalun. Lihat dalun, timban ya. Dal. Setelah dalam, lihat pisah sama karena dal, dia tidak bisa bersambung dengan huruf setelahnya. Wow, bisa bersambung huruf sebelumnya, tapi dia tidak bisa bersambung dengan huruf setelahnya. Contoh kita buat-buatannya, walidun ya. Wow, tidak bisa bersambung hurufnya, huruf depan. Alif juga bisa bersambung dengan kakak. Lam itu bisa bersambung sebelumnya, tapi
karena alif tidak bisa bersambung huruf di depannya, maka alif tidak bisa bersambung dengan kita aja ya. Dan pelan-pelan nanti ya. Baik ya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Eka. Ustaz, bagaimana cara membuat kita sering mengucapkan bahasa Arab teman-teman sehingga dapat belajar dari komunitas ya, belajar bahasa itu kamu harus berada atau Anda you have to be in community, itu penting. Oke, Ustaz, gimana kalau kita Jurumiyah, cara Imam? Nah, Jurumiyah itu kan kata bahasanya bagus kalau udah bisa bahasa Arab, lihat ini, ya. Kalau udah bisa bahasa Arab. Anaknya Ustaz, saya anaknya Ustaz. Pengen banget hafal 30 juz ya berumur 11 tahun. Oke. 11 tahun. Kalau 11 tahun, saran saya Anda masuk ke pesantren aja nanti. Lebih bagus. Kalau belajar 11 tahun, kalau mungkin Anda di Banda Aceh itu bisa belajar langsung sama saya. Tapi kalau online itu kurang cocok. Tapi nggak apa-apa, nanti boleh diikut. Anaknya Bu Endang nanti bisa ikut. Bu Hafsah, untuk kelas premium kelasnya berapa orang Ustaz? Kira-kira dibuka mulai kapan? Biar kami ada mengisi waktu biar yang berkaitan dengan berlayar. Nanti saya jelaskan, insya Allah. Setelah Pak sertifikat belajar gratis selesai, kalau ingin terus belajar nggak belajar gratis nggak selesai. Dia ada lanjut belajar 6, 7, 8, selesai. Syukran, jazakallah khairan, mudah-mudahan Allah mudahkan terus belajar praktekkan. Amin. Saya izin live ya Ustaz Badri Hafiz sudah lo baik Ustaz. Bolehkah Ustaz kalau kami soal metode materi pelajaran? Boleh Pak Adi Musa. Insyaallah. Saya izin live karena materi lobet. Boleh japri Ustaz? Boleh. Ustaz Afan izin keluar dipanggil orang tua. Oke. Siapa yang bertanya nih? Kita udah mau tutup. Bapak Ibu mau nggak? Tahun depan Desember 2025 Anda kalau sholat itu udah nggak kayak sekarang. Anda baca Quran itu udah nggak kayak sekarang. Anda udah paham apa yang Anda baca dalam sholat. Kalau baca Quran itu nggak ngambang kayak sekarang. Anda mau nggak? Tahun depan Anda udah bisa bahasa Arab. Dan banyak hal dalam hidup pasti berubah kan. Karena zikir-zikir yang bahasa Arab itu udah Anda pahami. Anda bisa bahasa Arab, cara Anda baca Quran, cara Anda sholat itu nggak kayak sekarang. Nggak kayak beberapa tahun ke belakang, kayak ngambang, nggak tahu apa-apa. Gitu. Mau nggak? Kalau Anda mau, coba. Bagaimana kalau saya ajak Anda untuk program 12 bulan bisa bahasa Arab, tapi berbayar. Agar saya bisa memfilter nanti Anda pas masuk di kelas itu bertemu dengan teman-teman yang berkualitas. Juga ketika Anda bayar, saya dapat tanggung jawabnya. Kalau di kelas gratis sih nggak punya tanggung jawab kan. Kalau Anda ikut tekun, Anda dapat hasilnya. Kalau nggak tekun, ya saya nggak bisa paksa. Kalau di kelas premium, saya punya tanggung jawab. Anda mau nggak? Tapi ada biaya belajarnya. Mau, tapi jangan mahal, Ustaz. Hilangkan tapinya. Oke? Jangan terlalu mahal, Ustaz. Nggak mahal. Mahal itu relatif. Orang kalau nggak ada uang, 1.000 pun mahal. Tapi yang dibandingkan itu adalah, Bapak Ibu ini penting ya, dalam Anda membeli sesuatu, belajar sesuatu. Yang Anda bandingkan itu, jangan harganya dengan kemampuan kita. Tapi Anda bandingkan harganya dengan apa yang Anda dapat. Contoh, oke, Anda beli baju. Maka yang Anda hitung itu bukan antara uang yang kita miliki dengan baju itu, harga baju. Tapi kualitas baju dengan harganya. Ya kan? Nah, itu kita baru adil. Nggak bisa kita kayak, saya ada uang 10.000, bajunya 100.000. Bajunya mahal. Nggak bisa gitu. Bajunya 100.000, kualitasnya 100.000 nggak? Ya kan? Kalau kualitasnya 100.000, berarti dia nggak mahal. Walaupun uang kita hanya 10.000. Jadi, mahal itu relatif. Oke, saya pengen tanya dulu nih.
Ini anak sudah ngajak tidur saya, nggak apa-apa, nanti saya informasi di grup, nggak apa-apa. Jadi, Bapak Ibu, saya sedikit aja spill ya, tentang kelas premium. Jadi ini program 12 bulan, bisa bahasa Arab. Sebenarnya bisa 10 bulan, bisa sampai 1 tahun 2 bulan. Dia agak paling cepat 10 bulan bisa bahasa Arab. Tapi saya ambil tengah, belajar 12 bulan. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Saya tanya dulu nih. Kalau biaya belajarnya itu 1 tahun itu 12 juta. Nah, saya mau tanya dulu nih, bagaimana kalau biaya belajar 12 bulan, 1 tahun, itu 12 juta biaya belajarnya, saya jamin Anda pasti bisa bahasa Arab, insya Allah pasti bisa. Ustaz, kalau nggak bisa gimana? Uangnya saya kembalikan untuk Anda, kalau nggak bisa. Anda mau nggak? Biaya belajarnya itu berarti 1 bulan 1 juta. Jaminannya Anda pasti bisa bahasa Arab. Dan Anda bukan yang pertama. Udah ada sekitar 8.100 orang sebelumnya dari 2015. Kemungkinan atau persentase keberhasilan itu 80%. Dari 10 orang, itu 8 orang bisa bahasa Arab, 2 orang nggak bisa bahasa Arab. Nggak bisa bukan nggak ada progres ya, tapi tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nanti 2 orang itu bisa jadi karena mereka sibuk nggak ikut pelajaran, atau dia malas. Akhirnya saya ambil 2 orang ini, saya masukkan ke angkatan berikutnya gratis, nggak perlu bayar. Karena saya mau setiap yang masuk kelas premium, maka dia selesai harus bisa bahasa Arab. Oke? Nah, Anda mau nggak? 12 juta, bisa bahasa Arab, dan berlalu tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun baca Quran, nggak ngerti apa-apa, kayak orang rabun, berlalu tahun-tahun sebelumnya ketika sholat, nggak ngerti apa yang Anda baca. Gimana? Anda mau ikutan nggak? Oh baik, Bu Rizka, nggak apa-apa. HP lobel semua nih ya. Ya, belajarnya betul-betul dari nol, Bapak Bu Adawiyah. Anda mau nggak? Coba Anda jawab dulu di kolom obrolan. Nggak bisa, nggak cocok buat kantong remaja. Oke, nggak apa-apa. Insya Allah mau, Ustaz. Anda cuma jawab mau aja loh. Masalah rezeki itu Allah yang kasih loh. Sistem belajarnya tetap muka, belajarnya live seperti malam hari ini, dan juga ada materi regulernya seperti di kelas Arabiah kemarin. Jadi kalau Anda cocok dengan kelas Arabiah, berarti Anda cocok dengan kelas premium. Dan iya, kita sistemnya itu belajarnya dari percakapan dan dialog, bukan nahu seperti Bu Eka tadi ya, Bu Eka. Saya mau sayangnya saat ini budget belum mungkin. Hilangkan sayangnya. Anda jawab saya mau itu aja ya. Coba yang lain. Ada namanya nggak yang mau? Ustaz, baterainya habis. Kayak banyak yang baterainya habis ya. Saya mau Ustaz, satu kelas 33 sampai 35 orang. Belajarnya itu, materi regulernya itu Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Nanti ada video call antar peserta, ada sesi webinarnya, sesi live-nya, ada sesi video call antar peserta, ada evaluasinya. Jadi total semua ada 120 langkah selama 1 tahun. Itu yang kita pelan-pelan sama-sama di kelas nanti, pelan-pelan sampai Anda bisa bahasa Arab. Oke, gimana? Mau banget, tapi mama nggak punya uang. Hilangkan tapinya, Allah yang kasih, Allah yang bantu. Gimana? Bagaimana, Bapak Ibu, kalau biaya belajar itu bukan 12 juta, tapi hanya 6 juta misalnya. Kalau 6 juta biaya belajarnya, Anda akan lebih mau lagi atau gimana? 6 juta, jadi 1 bulan itu cuma 500.000. Ingat ya, Anda bisa bahasa Arab loh. Bukan kayak belajar tinggal enggak. Anda belajar sampai bisa bahasa Arab. Gimana? 6 juta 1 tahun. Oke, sistem belajarnya itu bukan istilah eksakto, mirip dengan kelas Arabiah. Ada materi regulernya, ada video, audionya, ada sesi live-nya, ada sesi video call antar peserta, ada evaluasinya, dan seterusnya. Insya Allah, oke. Baik, Baik, Bu. Jadi kelas Arabiah Premium itu, kita belajarnya tanggal 25 masuk kelas, insya Allah. Karena tanggal 20 nanti
kelas angkatan sebelumnya selesai. Ya, angkatan sebelumnya selesai, biaya belajar itu bukan 12 juta, bukan 6 juta juga, tapi biaya belajarnya itu 3 juta 1 tahun. Jadi 1 bulan hanya 250.000. 250.000 setahun, Anda insya Allah bisa bahasa Arab, insya Allah ta'ala. Karena saya bukan hanya pengalaman ngajarin bahasa Arab 11 tahun dari 2014, tapi saya juga saya punya lisensi ngajar bahasa Arab dari Arabic for All 2016, Riyadh, Arab Saudi. Jadi saya bukan hanya punya pengalaman, tapi juga dapat pengakuan dari yang nulis buku Baina Yadaik. Kalau Anda pakai kemarin pasti kelas, yang bertemu dengan tim penulisnya, kita di training 6 hari 6 malam, itulah luar biasa, dan tidak semua dapat lisensi ya. Dan alhamdulillah saya bisa dapat lisensinya ketika itu. Dan kelas ini saya buat setelah saya diskusi dengan penulis bukunya, gitu ya, diskusi beberapa jam, baru alhamdulillah saya punya itu. Bayarnya per bulan, ya. Oke, gimana? Mau nggak kalau 3 juta 1 tahun? Jadi 1 bulan 250.000. Ingat ya, ini program saya pengen Anda bisa bahasa Arab. Ya, bukan kayak ada kelas nggak, saya pengen Anda bisa bahasa Arab, semuanya udah tersedia, Anda tinggal masuk, ikuti langkah-langkahnya, bisa bahasa. Gampang, gampang. Baik, kalau Anda mau Pak Ibu, atau gini, kalau Anda mau nanti biar belajarnya itu, kalau Anda mau nanti daftarnya saya informasikan, Anda belajar beri saya daftarnya. Tapi ini saya mau kasih satu lagi harga yang lebih murah. Kalau Anda maunya, Ustaz jangan per bulan sekaligus, Ustaz. Kalau Anda bayar sekaligus, itu hanya 833.000. Ya, hanya untuk berapa orang? 25 orang. Kalau Anda pengen lebih rendah biaya belajarnya, pengen lebih terjangkau, bagaimana kalau saya berikan 833.000 aja, itu sekali bayar aja Pak Ibu, untuk 1 tahun, untuk 12 bulan. Kalau Anda mau yang per bulan boleh, tapi saya pengen tawarin yang lebih terjangkau, mungkin kayak yang Anda bilang, Ustaz, kayak berat, udah sekarang saya diskon, jadi 833.000, tapi syaratnya harus cepat ya, 25 orang, tapi kalau udah mati link yang saya share ini, berarti promonya udah habis, ya. Anda boleh klik linknya, ini linknya Anda klik, caranya adalah, Bapak Ibu klik linknya yang ini. Nah, link yang ini yang saya kirim ini, nanti akan terbuka formulir pendaftarannya, Bapak Ibu isi aja, ya. Sebentar. Nah, ini dia. Diisi, misalnya nama saya, ya, oke. Kebetulan saya 33 tahun, contoh aja ya. Aceh, Banda Aceh. Diisi formulirnya. Udah, kalau udah diisi, 833.000 diskon dari 3 juta. Oke, ini saya cek sekarang berarti sisa 24 ya. Otomatis sistemnya kayak gitu, sisa 24 orang lagi berarti. Anda nanti salin nomor rekening, transfer, kemudian klik ini, konfirmasi pembayaran. Nah, konfirmasi pembayaran, Bapak Ibu, baru nanti di sini upload bukti transfernya. Ya, gitu caranya. Baik. Itu mulai tingkat dasar sampai mahir. Ya, betul Pak Ali Musa. Ustaz, waktu belajarnya bisa disesuaikan dengan waktu Anda nggak? Bisa, kecuali sesi live-nya. Sesi live-nya itu 2 atau 3 minggu sekali. Ya, tapi kebanyakannya nggak perlu live, fleksibel belajarnya. Sesi live itu kalau putra Jumat malam biasanya, kalau putri Sabtu malam. Jam 20.00 sampai selesai 1 jam, 1 jam 15 menit live-nya, kita latihan secara live. Oke, silakan kalau Anda pengen amankan 833.000, hanya untuk 25 orang, 24 orang sisa tadi. Ya. Insya Allah kita mulai belajarnya itu tanggal 25 masuk kelas ya, 25 November masuk kelas insya Allah. Oke.
Baik, ada lagi yang tanyakan silakan Pak Ibu. Qadarullah di ATM kurang nominal ya Ustaz. Oke. Ustaz, waktu belajarnya bisa bisa. Kalau bayar di awal bulan 12 bisa Ustaz? Kalau bayar di awal bulan 12, berarti Anda masuk di angkatan berikutnya. Nanti angkatan berikutnya bulan Januari, Februari, Maret. Maret, bulan Maret ya. Tanggal 25 maksudnya. 25 Maret. Oke, udah masuk Ibu. Berarti 21. Afwan, kitabnya pakai buku apa Ustaz? Kita pakai buku Baina Yadaik yang kita pakai kemarin di grup. Lama banget ya Ustaz. Ya, betul. Kalau saran saya, mungkin besok boleh, ya. Bayar besok pagi bisa, seperti Bu Nunu ya. Besok pagi bisa. Kalau mau minta materinya saya bayar berapa Ustaz? Maksudnya minta materi gimana? Bukunya ada, Baina Yadaik Pak Ali Musa, bisa dipakai untuk di sekolah misalnya, bisa. Ya, ada 8 jilid, tapi yang kita pelajari itu 3 bukunya. 3 bukunya saja. Baik, udah masuk pendaftaran Bu Nunu. Ya, kemudian ada Dandan Hamdani, ada Bu Ida Suharti, ada Bu Kristiana Ishak. Baik, silakan. Bersisa 19 lagi ya. Bu Ida, 1 bulan 200.000 ya? Afwan bertanya kembali. Iya, kalau Ibu Ida pengen ngambil yang per bulan, berarti 1 bulan 200.000, setahun 3 juta. Tapi kalau Ibu pengen yang lebih hemat, bisa sekaligus 833.000, nggak usah mikir lagi per bulan, tinggal lebih fokus belajar aja. Ustaz, waktu belajar siang, pagi atau malam, fleksibel, waktu belajarnya fleksibel. Tapi materi saya berikan pagi. Materinya saya berikan pagi, Anda bisa ikuti misalnya gini, materinya pagi Senin. Anda bisa ikuti siang Senin, kemudian sore Senin, malam Selasa gitu ya, sampai hari Rabu nanti, hari Rabu materi berikutnya. Paling bisa, tapi buku itu materinya banyak sekali ya. Oke. Apakah ada yang sudah diringkas, Ustaz? Kalau Anda sebagai guru, nggak ada masalah dengan materinya. Banyak, penting Anda paham cara ngajar ini, Anda selesai. Ya. Disitulah pengalaman sudah Pak Ali Musa, pengalaman, kemudian juga ya pengalaman lah. Baik, tadi ada yang transfer. Pak Dandan ya, Pak Dandan sudah transfer. Pak Dandan masih aktif nggak? Pak Dandan, udah dapat pesan konfirmasinya belum, Pak Dandan? Masih aktif, baik. Pak Abu Hafsah. Pak Abu Hafsah udah dapat belum konfirmasi, pesan konfirmasi dari saya? Kalau Bapak Hamdan udah, Pak Dandan udah transfer. Sisa 18 lagi, silakan Anda amankan. Hanya 833.000. Tahun depan insya Allah bisa bahasa Arab dan ya gampang lah ya. Gampang bahasa Arab itu. Saya kasih semuanya untuk Anda. Anda tinggal duduk, pelajari, ikutin materinya, pelan-pelan, dan kalau Anda nggak punya waktu 1 hari 40 menit, nggak bisa. Tapi kalau Anda punya waktu 30 menit, 40 menit, absyir. Berbahagialah, tahun depan Anda bisa bahasa Arab. Abu Hafsah, alhamdulillah baru saja masuk konfirmasinya, Ustaz. Oke, baik. Silakan. Ada lagi yang tanyakan? Kelas Arabiah Premium itu, Bapak Ibu, itu adalah cara saya untuk mempersingkat Anda kalau pengen bisa bahasa Arab. Cara yang udah teruji, dan sekarang itu materi yang saya berikan itu materi versi ketiga. Dulu pertama-tama kali kan 2015, 2014 ya, 2015 hari Antum lahir. Kemudian 2019 saya perbaharui materinya. 2021, 2022 kemarin saya perbaharui lagi. Jadi ada banyak tambahan yang kalau dulu Anda ikut kelas premium mungkin nggak kayak sekarang. Ya sekarang udah lebih lengkap, udah lebih komprehensif, menyeluruh pembahasannya. Ada hal-hal yang banyak saya tambahkan. Jadi
Dengan biaya belajar tentunya sama aja kan kayak dulu, nggak ada bedanya. Bahkan lebih murah sekarang, lebih terjangkau sekarang. Kalau dulu itu sebelum tahun 2024 biaya belajarnya itu pas 1 juta kalau ambil sekalian. Pas 1 juta kalau ambil sekalian. Kalau sekarang saya diskon lagi 833.000 ya. Jadi lebih terjangkau, di mana harga-harga lain kan naik, ya kan? Tapi biaya belajar saya rendahkan. Biar apa? Biar Anda yang pengen bisa belajar bahasa Arab itu sampai pada tujuannya. Itu tujuannya. Ustaz, kenapa nggak dibikin gratis saja gini, Pak Ibu? Gratis, itu Anda nggak akan terfilter dengan orang-orang yang nanti satu vibe, satu frekuensi dengan Anda di kelas. Kebayang nggak ketika saya minta, Bapak Ibu, kita video call yuk, ini temanya, ini bahan dialognya. Itu sepi loh. Kenapa? Karena memang seperti itu hukum alam, nggak terfilter. Ketika biaya belajarnya itu ada, maka terfilter. Sehingga yang Anda dapat nanti, itu bukan hanya materinya, tapi komunitasnya, networknya, jaringannya, teman-teman yang satu vibe. Itu yang Anda dapat. Ya Anda kayak tadi ada yang bilang, saya Ustaz nggak ada teman untuk ngomong Ustaz, gitu kan? Nah, inilah caranya untuk dapatkan teman ngomong. Ada bukan hanya latihan, tapi ada sesi video call-nya. Jadi saran saya, kalau Anda nggak mau lama-lama bisa bahasa Arab, ambil tindakan sekarang. Take action now. Gitu ya, daftar sekarang, enroll now. Dan ya, Anda tinggal santai aja. Kerja kayak biasa, aktivitas sehari-hari kayak biasa. Ada waktu kosong, pagi hari 10 menit, siang hari 10 menit, malam hari 10 menit. Cukup Anda untuk latihan, belajar pelan-pelan. Makanya saya nggak katakan 4 bulan bisa bahasa Arab, ya nggak mungkin kan. Ya setahun, 10 bulan, setahun 2 bulan. Oke, silakan. Oke, nanti lagi kalau tidak ada kita akhiri webinarnya. Insya Allah kita bakalan jumpa lagi nanti di materi yang ke-6. Informasi kelas Arabiah Premium ada sisa kuotanya, nanti saya informasikan di grup, karena udah lewat dari masa kita live. Baik, demikian. Kalau Anda ingin bertanya, nanti setelah saya tutup, insya Allah. Ya Allah, Ustaz, kasih waktu selama-lamanya tanggal 20 November. Oke. Coba beri saya, semoga nanti ada jawaban. Nirwan dan Nuruddin besok ya, silahkan. Baik, demikian Bapak Ibu yang saya muliakan. Terima kasih udah ikut webinar di malam hari ini. Harapan saya adalah Anda tahu lebih dapat wawasan ya, bahwa belajar bahasa Arab itu, kalau kita tahu alasannya mengapa, maka kita akan lebih bersemangat. Kemudian kita juga harus tahu caranya, karena cara belajar itu akan membuat kita lebih cepat progresnya dibandingkan kalau kita tidak tahu belajar, asal belajar, nggak tahu bahkan apa yang dipelajari, maka itu akan membuat Anda nanti trauma belajar bahasa Arab. Baik, demikian, mohon maaf atas kekurangannya. Linknya bisa Anda simpan sekarang, atau mungkin sebentar lagi saya akan berikan link daftarnya di grup. Semoga kuotanya masih tersisa untuk Anda, karena biasanya 1 kali 24 jam itu habis. Jadi kalau misalnya lusa atau kalau udah habis ya, kalau Anda pengen ikut, paling biaya per bulan ya, yang per bulan itu yang masih bisa. Oke, baik, demikian saya akhiri. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Kristiana Ishak masih aktif tidak? Ibu Ishak masih aktif? Kalau masih aktif, terus saya coba. Oke, masih aktif. Oke, sama-sama. Mbak Ali Musa, Bu Rina, Bu Siti Maryam, Bunda Nabil, Rina Aprianti. Ibu Kristiana masih aktif nggak? Udah dapat pesan konfirmasi dari WA saya belum?